Bagaimana menurut Ustaz tanggung jawab orang tua atau ayah ibu terhadap kehidupan anaknya apakah baik mempersiapkan materi untuk pendidikan lalu untuk menikah lalu sampai untuk bekerja? Tentu saja orang tuanya makin banyak menyiapkan kebutuhan anaknya makin besar pahalanya. Tentu saja kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, engkau meninggalkan anakmu dalam kondisi berkecukupan jauh lebih baik daripada engkau membiarkan atau meninggalkan mereka. Nanti kamu meninggal dalam kondisi mereka meminta-minta kepada orang lain. Kata ulama hadis dari hadis ini bahwasanya memang memberikan atau menyiapkan fasilitas anak-anak itu sangat baik, pahalanya besar. Jadi nggak masalah, itu bagus kan. Saya dulu kuliah di urusan fotografi. Saya ingin mengerti tentang hukum fotografi dalam Islam. Apa hukumnya mencari nafkah dari fotografi? Contoh foto pernikahan, foto dokumentasi acara. Pertemukan antara profesi antum itu dengan halal haramnya Allah, gitu kan? Begitu saja. Fotografi haram kah? Tergantung yang difoto siapa, gitu kan? Untuk siapa foto itu? Kalau antum foto orang-orang yang telanjang ya haram, dosa, pendapatnya juga haram. Tapi kalau foto macam yang lain ya, yang lain mungkin bekerja untuk seperti misal ada salah seorang ikhwan, dia datang ke restoran kemarin di tempat saya, kemudian dia menawarkan untuk foto menu, buat menu misalnya. Jadilah foto menu itu. Dia bisa tuh, dia bawa kamera, dia datang, dan akhirnya artinya bisa dialihkan kepada hal-hal yang lain. Kalau hal itu tidak berbau maksiat kepada Allah SWT tidak ada masalah. Yang saya tahu ya, Allahu alam. Tapi kalau foto perkawinan, ini Allah alam yang saran saya pribadi lebih baik dijauhi. Karena nanti akan kemana-mana ya. Nantinya tidak mungkin cuman pengantin yang mau difoto, nanti keluarganya juga tidak tahu semua pakai jilbab atau tidak, dan beragam macam rentetan. Akhirnya kita berada telur yang di ujung tombak gitu. Bisa saja tiba-tiba kita terjerumus dalam perbuatan salah, akhirnya sedikit masalah jadi pendapatan haram. Allahu a'lam. Apa hukumnya memajang foto dalam rumah termasuk foto Masjidil Haram atau Nabawi? Saya sudah pernah bilang kalau foto yang berjiwa gitu kan, manusia, hewan, jin ya, ulama masukkan jin dan juga masukkan malaikat di sini. Kalau 4 makhluknya Allah ini maka tidak boleh, gitu kan, dipajang. Karena memang ada hadis Nabi SAW, rumah yang terdapat gambar yang berjiwa tidak akan dimasuki oleh malaikat, gitu kan. Jadi kalaupun darurat antum punya foto di rumah, maka minimal sekali taruh di album, kapan butuh baru dibuka, gitu kan. Seperti itu. Karena memajangnya punya hukum sendiri, dan antum bisa kembali penanya ke buku yang pernah saya bawa, judulnya rumah-rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat, itu bisa dilihat insyaallah. Bagaimana hukumnya jika bekerja atau mempunyai bos yang non muslim? Apakah rezeki yang dihasilkan dari gaji setiap bulannya haram? Tergantung jenis pekerjaannya. Kalau masalah pemilik perusahaan itu non muslim tidak ada masalah, tapi jenis produk yang dijual, kan itu menilai pendapatan halal atau tidak dari, kalau dagang ya atau bekerja satu perusahaan, dari produk yang dijual, sistem yang dipakai. Nah, kalau ini tidak melanggar agama, maka tidak ada masalah. Gitu kan? Masalah pemilik non muslim itu tidak ada masalah. Itu bukan hal yang menghalangi seseorang untuk bekerja. Dalam keadaan safar, apabila tempat kita singgah selama safar selama 3 hari di dekat masjid, apakah tetap boleh melaksanakan sholat sunnah seperti rawatib? Kalau antum niatnya tidak qasar, mau itmam, mau sholat sempurna, maka sholat sunnah rawatib nggak apa-apa. Karena itu kan pilihan ya, sedekah dari Allah. Artinya musafir itu boleh jamak qasar, boleh itmam, bebas. Jangan dianggap harus, enggak, boleh. Kalau kita lagi musafir dari Jakarta ke Surabaya, kebetulan silaturahim dengan orang tua misalnya, di dekat rumah orang tua ada masjid, kita juga tidak ada kegiatan penting, mau ikut sholat itmam seperti mukim, itu nggak masalah, malah lebih baik, gitu kan. Kata para ulama, dilihat kondisinya. Kalau kondisinya dia bisa sempurnakan itmam dan itu dia tidak ada kegiatan apa-apa, maka itu lebih baik. Tapi kalau dalam kondisi dia ada kegiatan lain, dia boleh mengambil keringanan itu, boleh dia jamak qasar. Apakah bersedekah dengan mengharapkan imbalan berupa harta atau kekayaan yang bersifat duniawi dapat menyebabkan amalan tersebut tertolak karena termasuk dalam perbuatan syirik? Nah, tidak diniatkan murni karena Allah. Tidak ada syiriknya di situ. Nggak ada syirik sama sekali. Allah menjanjikan kalau kita bersedekah di jalan Allah, Allah ganti. Kalau kita berharap dengan mengeluarkan sedekah Allah datangkan harta, itu tidak salah. Itu sesuai dengan syariat, nggak ada masalah. Itu kan? Kita sholat mengharapkan pahala yang Allah janjikan, justru itu tepat. Itu kan?
Jadi memang itu tepatnya begitu. Jadi kalau kita tidak menghubungkan dengan janji Allah, malah kita tidak termotivasi kan, gitu. Jadi nggak ada masalah, itu bukan syirik kok, lain. Ya, tidak ada hubungannya dengan syirik di situ. Jadi boleh-boleh saja kita berharap balasan, kita bersedekah supaya Allah lipat gandakan rezeki. Itu boleh, nggak ada masalah itu. Itu tidak melanggar sama sekali. Apakah sedekah seluruh harta tanpa sisa untuk keluarga sedikit pun itu boleh, Ustaz? Boleh saja. Karena ini sering dilakukan ya. Yang saya katakan boleh ini karena dilakukan oleh beberapa sahabat seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, dan beberapa sahabat memang pernah mempraktikkan, dan Nabi SAW tidak larang. Waktu Nabi SAW memandangkan jihad, kemudian Umar berkata radhiyallahu anhu, saya hari ini akan mengalahkan Abu Bakar. Dia bawa setengah hartanya. Kemudian setelah dia tiba di masjid, ternyata Abu Bakar sudah ada. Lalu Umar mengatakan, saya yakin Abu Bakar tidak akan menyumbang setengah hartanya. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, ini setengah harta saya. Nabi SAW mengatakan, baik yang kamu lakukan wahai Umar. Lalu Umar penasaran tanya, wahai Abu Bakar, ya Rasulullah, Abu Bakar sedekah apa? Ya, maka Nabi SAW mengatakan, Abu Bakar mau sedekahkan seluruh hartanya, gitu kan? Dan waktu Nabi SAW tanya, wahai Abu Bakar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Dia bilang Allah dan Rasulnya. Nabi SAW tidak tegur nih perbuatan. Tapi memang ada pendapat para ulama yang mengatakan, Abu Bakar radhiyallahu anhu terkenal dengan sedekahnya yang banyak, dan selalu dikatakan beliau mensedekahkan semua hartanya. Yang dimaksud dengan semua harta adalah yang sedang dia miliki pada saat itu, bukan aset ya. Jadi misal kita lagi di masjid, ada nih sumbang buat masjid, sumbang buat jihad, kita lagi punya 1 juta rupiah di kantong, kita keluarin semua nih, berarti kita sedang mensedekahkan seluruh harta kita pada saat itu yang kita milikin. Ini lebih tepat perilaku Abu Bakar. Ulama cenderung mengatakan seperti ini karena pada saat Abu Bakar membawa harta yang dia miliki dalam bentuk ya dirham dan dinar pada saat itu, beliau masih punya aset-aset kebun, masih punya peternakan unta dan dan kambing waktu itu enggak semuanya dibawa ke Nabi SAW, tapi dianggap dia mensedekahkan semua yang dia miliki. Jadi yang dia miliki pada saat itu yang bisa digunakan oleh dia, itu disedekahkan. Jadi seperti itu, Allahu a'lam, yang saya tahu. Apa hukumnya datang ke walimah urs yang tidak syar'i? Biasanya sering bercampur baur antara pria dan wanita. Saya sarankan hadir akad nikahnya saja. Akad nikah saja. Nggak usah ada hadir di gedungnya, gitu kan? Karena itu nanti akan lebih banyak efek tidak baiknya. Minimal kita dengar musik, nanti lihat auratnya orang, nanti nggak enak disalamin sama perempuan atau orang yang lebih tua, terus kita dianggap sombong karena dianggap lebih muda, dan beragam macam godaan syaitan. Udah. Hadir yang wajib itu di akad nikah, itu wajibnya, gitu kan? Dan sebenarnya sunnahnya yang Nabi SAW contohkan, setiap habis akad nikah langsung walimah ursnya, langsung acara makannya, itu sunnah Nabi. Kalau kita kan dipisah ya, akad nikah sekarang nanti malam baru gedung. Berarti acara gedung malamnya itu sudah bukan kewajiban, yang ahli akad nikah itu yang wajib, gitu kan? Jadi hadir akad nikahnya saja. Apa hukumnya menyumbang ketika walimah urs? Ya kalau niatnya sedekah umum insya Allah nggak apa-apa, tapi tidak ada secara khusus ya dalil yang saya tahu. Sebatas ilmu saya, tidak pernah Nabi SAW secara khusus menyuruh membawa Aisyah pada saat mendatangi radhiyallahu anha perkawinan wanita Ansar di Madinah itu membawa uang, itu belum pernah. Saya belum pernah temukan ada riwayat. Tapi umumnya ulama bilang kalau dia masukkan dalam sedekah secara umum karena dia anggap memang orang menikah mungkin butuh biaya, dia mau kasih, maka itu boleh-boleh saja. Surah apa ya? Apa ini? Sunnah-sunnah apa yang dilakukan ketika anaknya lahir? Ya hari ke-7 diberikan nama, dicukur rambutnya, kemudian ditimbang dengan timbangan emas atau perak. Lalu misal rambutnya setelah dicukur 1 gram, dicari nilai emas waktu itu berapa, lalu disedekahkan atau nilai perak. Kemudian diberikan nama pada waktu itu, selain diakikahkan. Kemudian juga disunnahkan dari itu hari ke-7 ya, dari hari pertama lahir sampai hari ke-7 sunnahnya ditahnik, dikunyain kurma sampai halus oleh orang soleh atau orang tuanya, baru ditempelkan di langit-langitnya. Jadi yang sampai halus sekali, sedikit saja, kemudian ditaruh di tenggorokan, sedikit ya, jangan 1 butir kurma, keselak nanti bayinya. Jadi sedikit saja diambil. Nanti kalau dia sudah isap, kemudian memang sudah habis, baru dikasih sedikit lagi, gitu kan? Jadi seperti itu, dan ini boleh orang soleh atau orang tuanya. Dalilnya orang soleh adalah Nabi SAW, karena seringkali
para sahabat membawa anak-anak bayi mereka yang baru lahir dan Nabi SAW mentahniknya, diantaranya Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhum ajma'in. Salat sunnah ba'diyah isya 4 rakaat, apakah benar pahalanya seperti salat sunnah di malam Lailatul Qadar? Allahu a'lam. Saya belum pernah temukan nih. Yang saya tahu ba'diyah isya cuma 2 rakaat, tidak pernah ada dalil menyebutkan 4 rakaat. Sedikit menyimpang dari tema, dari tadi menyimpang. Yang masalah sedekah cuma sedikit saja. Ini Allahu a'lam yang banyak nih. Ana belum lama mengikuti manhaj salaf, kurang lebih 1 tahun. Di rumah ana masih sendiri, istri dan orang tua belum terlalu mengenal sunnah dan cenderung memusuhi yang namanya salaf. Pertanyaan, bagaimana cara ana mendakwahi dan memberikan pengertian bahwasanya apa yang ana fahami sekarang adalah hak? Yang paling pertama, tunjukkan sunnah pada mereka. Senyum, lebih ramah, lebih dermawan, gitu. Jangan begitu kenal sunnah abus. Tahu abus? Mukanya, matanya melotot, kata-katanya tajam, buang muka. Ini penyakit standar ini, ikhwan. Begitu mulai sudah ikut sunnah, sudah nggak isbal celananya, begitu ketemu orang yang paling pertama matanya lihat celananya. Isbal nggak? Begitu isbal ahli nar. Nggak mau ngomong, nggak mau senyum. Dari mana ini akhi? Dari mana? Akhwat kita begitu. Begitu diberi salam oleh tetangganya, ibu, wah jilbab gaul. Jilbabnya yang pertama dilihat, karena belum jilbab syar'i. Malah senyum. Ada tamu datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, lebih ramah, salaman, beli orang minuman, makanan. Saya pernah kasih saran, diundang perbuatan bid'ah nih. Ini ada undangan. Banyak ikhwan dan akhwat kita, sampai ada yang ngaku sama saya itu. Dia tutup pintunya supaya tetangganya pikir dia tidak ada. Tujuannya supaya nggak diundang di acara bid'ah, gitu kan? Untuk apa nih? Jadi kalau tetangganya faham seperti apa yang dia mau, memang dianggap dia keluar, datang nggak lagi besok? Datang lagi, tahun depan diundang lagi nggak? Diundang lagi. Kenapa buka? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Orang datang senyum, langsung senyum. Oh silakan bu, masuk, silakan pak, masuk, duduk, salaman. Setelah duduk, ya, salamannya laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Setelah duduk, gitu kan, berikan dulu minuman, tanya kabarnya, nggak usah langsung to the point. Tunjukkan sunnah Nabi SAW. Dalam hadis Bukhari, siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, dia harus apa? Mengikram tamunya. Tahu ikram itu apa? Ikram itu senyum, ramah, hidangkan makanan, minuman, selalu begitu. Tradisi Nabi SAW kalau datang tamu itu nggak nanya mau apa, langsung nggak. Dihidangkan dulu makanan, minuman, duduk. Setelah itu adabnya, sudah kenyang dia, sudah makan, sudah minum, baru dia sampaikan. Dan adabnya itu biasanya dibiarkan tamu yang nyampein, bukan ditanya ada apa, enggak. Dia nggak sampein sampai dia pulang, berarti dia cuma mau datang bertamu saja, nggak apa-apa. Jadi datang ramah, ya sudah selesai diberikan makan minum baru dikasih. Ini ada undangan ya, acara ini, baik. Kita tahu acara bid'ah, baik. Caranya, oh iya terima kasih, jazakallah khair undangannya. Jadi jangan, wah maulid, wah ini itu gitu, bid'ah, nggak bisa ini, haram. Ya akhi, jazakallah khair undangannya. Tapi begini ya, saya ikut pengajian, nah ceritain. Kalau ada ustadz saya mengatakan kayaknya ini belum pernah dicontohin oleh Nabi SAW. Jadi mungkin saya belum bisa hadir gitu kan. Tapi yang saya tahu sunnah Nabi, misal kalau dia ngundang untuk acara maulid yang kita tahu Nabi tidak pernah contohin. Yang saya tahu kan itu tujuannya untuk mengetahui sejarah Nabi ya. Kita kebetulan ada buku sirah Nabi yang lebih, ini saya hadiahin, silahkan dibaca. Misal contoh, gitu kan. Atau apalah ya, apa saja undangan, kita jadikan itu sebagai ajang orang nyaman, gitu. Orang nyaman sama kita. Jadi senyum, supel. Kalau ada orang mati, kita yang paling pertama takziah. Paling pertama muncul kita di situ, gitu kan. Takziah sunnah Nabi, datang, doakan, sabarkan, pulang. Antar makanan, antar minuman, sunnah Nabi. Ini enggak, tetangganya belum kenal sunnah, wah ini pasti macam-macam nih acaranya sebentar. Pasti ada berzanji, pasti ada tahlilan, pasti ada begini. Udah saya nggak usah hadir deh, lebih baik, gitu kan. Untuk apa? Kenapa akhi? Jadi mereka tidak bakal pernah kenal apa itu sunnah, dan dianggap antum benci tuh kalau ada cara takziah, padahal kita nggak benci gitu kan.
Itu kan sunnah Nabi. Datang tunjukin sunnah Nabi SAW. Ada jenazah tetangga meninggal, kita yang paling pertama datang, bantu urus apa gitu kan. Mungkin kita bisa mandiin, kita tahu hukumnya, pernah pelajari, oh cara memandikan jenazah ala Nabi SAW ini begini, kita praktekin. Biar saya bantu ya mandiin, sesama jenis ya. Jadi mandiin, baik kita mandiin, kita yang kafani, oh ini ada buku nih, ada buku cara kafanin begini, kita kasih hadiah buku-buku. Jadi kita masuk, praktekin sunnah sama mereka. Mestinya begitu. Antum laki-laki sudah kenal sunnah, makin sayang sama istrinya, makin ramah, ya gitu kan. Kalau dulu tidak pernah meluk, sekarang lebih sering meluk. Tidak pernah kata sayang, sekarang lebih senang sayang. Sekarang lebih supel, lebih suka membantu kasih uang. Dulu cuman berapa, 1 bulan, sekarang lebih. Wah, ini bagus nih perubahannya. Istrinya bisa tanya, taklim di mana tuh? Nggak apa-apa deh sampai jam 12 malam. Nah, nafkahnya naik kan gitu. Tapi kalau antum tambah pelit, sudah berjenggot, kemudian mukanya nggak pernah senyum, lalu istrinya minta, bang beli ini dong, nggak ada. Nggak usah mubazir, banyak-banyak, nggak usah. Pelit. Padahal Nabi SAW sangat ringan tangan, gitu kan? Pahalanya besar. Jadi tunjukkan sunnah pada mereka, gitu kan? Jangan malah musuhin. Jadi kita hadir di masyarakat, ada kerja bakti, kita yang paling pertama ngambil cangkul, bersihin got, kita kerja sama mereka, tunjukin. Memang begitu sunnah. Jadi orang melihat perubahan itu berefek yang baik. Kalau kita malah menjauh, jadi kita praktekin sunnah dalam diri kita, tapi kita hilangkan sunnah di masyarakat, ini salah. Nggak bisa. Orang tua kita makin bakti dengan orang tua. Kalau dulunya kita cuma sekedar beliin barang, mungkin sekarang kalau lagi pas di rumah, ibu kita lagi duduk, dipijitin kakinya, gitu kan. Lebih banyak baktinya, apa saja, gitu kan. Bukankah banyak sekali para salaful ummah yang bakti dengan orang tuanya dengan beragam macam cara. Ada yang sengaja dinginin susu, terus diminumin dengan tangannya, gitu kan. Ada yang sengaja membersihkan kotorannya orang tuanya. Banyak perbuatannya, gitu kan, buat yang memang luar biasa sunnah. Pasti orang tua kita senang tuh, karena ternyata perubahan secara penampilan ini membawa efek lebih baik ke masyarakat, dan memang itu sunnah Nabi SAW. Mestinya begitu, gitu kan. Jadi mulai sekarang belajar senyum, ya. Ini yang sudah ikuti taklim sunnah, senyum dengan wajah kepada wajah saudaramu adalah sedekah. Bersedekah, orang sedekah cuma sedikit, kita lebih banyak sedekahnya, kita lebih banyak, gitu kan. Sebarin buku-buku, bagi Al-Quran, masjid dekat rumah, mau dibantu, kita yang lebih banyak membantu, seterusnya, gitu kan. Maka itu insya Allah akan lebih menjadi asas dakwah yang lebih tepat, gitu. Seberapa penting hadiah dalam suami istri? Apakah mempengaruhi rasa cinta? Masa mesti diajar ini? Hah? Atau mungkin belum pengalaman kali? Baiklah, tentu saja penting. Kata Nabi SAW, tahadu, tahabu. Saling memberikan hadiah, maka kalian saling mencintai. Jadi memang bagus, berikan hadiah. Berikan hadiah. Makin sering kita beli hadiah kepada orang tua, kepada pasangan hidup, kepada anak, kepada siapa saja teman-teman, itu bagus. Berikan hadiah. Dan hadiah itu subhanallah, walaupun murah menyenangkan, gitu kan? Punya nilai karena dia diberi hadiah. Berikan hadiah. Apa saja. Kalau istri kita suka bunga, beliin bunga, gitu kan? Kalau dia suka makanan, beliin makanan. Mungkin suka dengan pakaian atau perabot rumah, dibeliin pada saat ada rezeki. Buat memang kejutan-kejutan sehingga membuat dia bahagia. Itu bagus, ya, tidak ada masalah. Seorang istri juga begitu, pada saat diberikan uang sama suaminya beli baju, selain beli bajunya dia juga dibeliin satu buat suaminya. Jangan lemarinya sendiri yang penuh, gitu kan. Suami juga dibeliin baju kaos, dibeliin ini, saya juga beliin tadi ini. Ya, walaupun dari uang dia sendiri. Enggak usah beliin saya. Enggak, saya enggak nyaman rasanya kalau cuma beli sendiri. Ya, jadi bisa melahirkan itu tuh boleh, itu lebih baik. Jadi itu satu hal sunnah Nabi SAW. Saudara saya bekerja di instansi, setiap tugas keluar kantor mereka menjual barang dagangannya lebih dari harga awal, tapi diperbolehkan oleh instansinya karena dari kelebihannya digunakan untuk membeli makan dan transfer. Bagaimana hukum dari uang kelebihan itu, Ustaz? Kalau pemilik produk membolehkan, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Saya punya tanah itu harganya 500 juta. Saya bilang kepada teman-teman, ini saya mau jual 500 juta, kalau antum mau jual 600 silahkan. Tidak ada masalah, jual 600 juta, gitu kan. Karena pemilik produk tahu, yang tidak boleh kalau antum sembunyikan.
nih ya harganya 500 juta, jangan dilebihin, nanti gampang deh saya kasih bagi hasil. Enggak, sengaja kita naikin harga atau mengaku produk kita, itu nggak boleh. Jadi kalau pemilik produk tahu nggak ada masalah insya Allah. Misal seseorang ingin haji atau umroh kemudian menabung sehingga sedikit pelit dalam berinfak, apakah termasuk kikir hal seperti ini? Jadi tidak ada hubungannya sebenarnya ya. Jadi, kalau kita sudah menabung untuk haji, itu kita anggap tabungan. Udah, itu tabungan udah. Kemudian pada saat ada uang yang lebih, kita sedekahkan, gitu kan? Sedekahkan, dan sedekah ini kan terbuka, bebas ya. Sesuai dengan kemampuan. Berapa kemampuan kita kasih saja. Insya Allah akan ada gantinya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Benarkah ada riwayat yang mengatakan Nabi SAW punya tabungan untuk kebutuhan 1 tahun? Allahu a'lam. Saya nggak tahu kalau soal itu. Saya belum pernah tahu. Yang saya tahu riwayat Bukhari pernah diceritakan rumah Nabi SAW, kata Urwah bin Zubair. Ini keponakannya Aisyah radhiyallahu anha. Dia mengatakan, saya pernah datang kepada bibiku Aisyah radhiyallahu anha, dan Aisyah berkata, apakah kau tahu wahai anakku? Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada ponakannya Urwah bin Zubair, karena Urwah ini ibunya namanya Asma, ya kan? Asma ini saudara kandungnya Aisyah, gitu. Apakah kau tahu wahai anakku, kami pernah di rumah Nabi SAW sebulan tidak pernah nyalain api, nggak ada masakan. Lalu kata Urwah, lalu kalian makan hidup dari mana? Kata Aisyah, dari 2 benda yang asas, kurma dan air, gitu kan? Berarti di rumah Nabi SAW tidak ada tabungan, tidak ada simpanan nih. 1 bulan nggak ada makanan, gitu kan? Yang saya tahu malah sebaliknya, kalau riwayat-riwayat itu menjelaskan Nabi SAW selalu mengeluarkan. Dan ini memang ciri para nabi-nabi ya. Pernah saya jelaskan Nabi Ibrahim alaihissalam juga begitu. Nabi Ibrahim alaihissalam itu tidak pernah kalau dihidangkan makanan itu makan sendiri. Pasti setelah dihidangkan makanan, buka pintu rumahnya, siapa saja lewat dipanggil untuk duduk makan sama-sama walaupun tidak dikenal, gitu kan? Jika masjid pertama adalah Masjidil Haram dan masjid kedua adalah Masjidil Aqsa, maka siapakah yang membangun Masjidil Aqsa jika Masjidil Haram dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Mengingat jarak keduanya adalah 40 tahun, tidak mungkin bila yang membangunnya Aqsa adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang saya tahu, Allahu a'lam, yang bangun termasuk juga Ibrahim alaihissalam. Ya. Jadi Ibrahim memang alaihissalam itu lokasi dakwanya Babilonia, Irak, sampai Namrud dimusnahkan oleh Allah karena tidak mau dengar, tidak mau terima dakwah. Lalu Allah SWT menyuruh Ibrahim alaihissalam pindah ke Palestina. Jadi tinggal di Palestina lama tuh, gitu kan? Lama sekali. Sampai ada beberapa athar yang menyebutkan Ibrahim alaihissalam meninggal di Palestina, gitu kan? Karena dia nanti sementara dakwah berjalan di Palestina, ada perintah untuk membawa Hajar dan Ismail alaihissalam ke Mekah. Nah sementara proses Hajar dan Ismail alaihissalam yang tinggal di Mekah, Ibrahim alaihissalam masih bolak-balik, gitu kan? Nah disitulah proses pembangunan Masjidil Aqsa, gitu kan? Kemudian baru terbangun setelahnya Masjidil Haram. Ada beberapa ahli sejarah mengatakan Ka'bah dulu dibangun, setelah pembangunan Ka'bah semua selesai, barulah Ibrahim alaihissalam kembali ke Palestina dan membangun Masjid Aqsa. Ya ini yang saya tahu, Allahu a'lam. Kalau ada riwayat lain antum ketahui, maka bisa saja kalau referensinya lebih kuat. Bagaimana hukumnya jika ada teman yang berniat meminjam sejumlah uang kepada saya namun saya tidak memberikan? Sejujurnya saya ada, namun itu pun saya juga berhutang. Mohon penjelasannya Ustaz. Enggak, kalau hutang ya nggak usah dipinjamkan. Ya, kalau kita memang betul juga hutang, maka nggak usah dipinjamkan. Tetapi kalau kita punya kelebihan, pinjamkan aja, nggak ada masalah. Ya, karena meminjamkan itu masuk dalam sedekah yang berjangka malah, gitu kan? Jadi kalau sedekah umumnya, misal kita keluarin sekaligus nih 500.000 kasih orang, gitu kan? 500.000 itu selesai, udah jadi sedekah, nanti Allah SWT akan kembang biakan. Tapi kalau utang, itu kata ulama double. Selain pahala sedekahnya, pahala memberikan utang juga sendiri. Karena itu juga sedekah, gitu kan? Makanya ada hadis yang berbunyi siapa yang meminjamkan uang kepada seseorang, maka terhitung dia seperti bersedekah dengan setengah uangnya itu. Sebagian ulama hadis bilang selama belum dibayar. Jadi kalau kita utangkan orang seminggu dia belum bayar, maka setiap hari seperti dia bersedekah setengah dari apa yang dia utangkan itu. Jadi lebih banyak, lebih besar pahalanya daripada sedekah umumnya. Makanya sebagian tabi'in ya dinukil kepada kita, mereka itu lebih gemar meminjamkan uang daripada bersedekah umumnya. Kalau orang-orang itu tidak mampu membayar, dimaafin sama dia. Karena ada hadis lain yang berbunyi, kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, kalau ya, ini tolong akhwat jangan salah faham dengan riwayat ini, kan?
Kita ambil positifnya. Saya tidak tahu jawaban yang lain soalnya. Karena kata Nabi SAW, kalau seseorang itu ya memiliki uang, memiliki utang, kemudian dia memaafkan pada saat orang-orang itu tidak mampu, Allah akan lepaskan dia dari masalah-masalah pada hari kiamat. Riwayat lain dikatakan dia akan dipilihkan bidadari pada hari kiamat yang dia inginkan, gitu kan. Jadi ada fadilah sendiri, tapi yang jelas dia bisa dibebaskan dari ya masalah-masalah yang dihadapi hari kiamat. Saya pernah membaca hadis tentang malaikat yang ketika pagi dan sore berdoa, ya Allah berikanlah kerugian kepada orang yang menahan dan berikanlah ganti kepada orang yang berinfak. Apakah dari hadis ini sedekah yang diperintahkan hanya ketika pagi dan sore? Tidak juga, ya, tidak juga. Karena kalau diitlakkan waktu pagi, berarti dia masuk semua setengah hari. Kalau diitlakkan sore atau petang hari, itu masuk sampai pagi lagi, gitu kan? Jadi bebas saja, insya Allah masuk dalam waktu-waktu itu. Dan juga di sini doanya, doa malaikat ini berlaku, maksudnya pada saat pagi mereka berdoa di pagi hari ini sampai menjelang sore. Siapapun yang bersedekah bukakan. Dari petang, dari sore hari sampai besok pagi lagi. Doanya berlaku begitu, walaupun dia berdoa di sore hari. Siapapun yang bersedekah di sore hari ini sampai menjelang pagi, maka juga itu mendapatkan, semoga dibukakan jalan-jalan rezekinya. Bagaimana hukum bekerja di kantor pajak? Kantor pajak kan peraturan pemerintah, gitu kan? Dan sudah saya jelaskan itu hari. Kalau memang maksud pemerintah ini positif, dalam arti kata memang memberikan untuk maslahat, untuk kegiatan-kegiatan sosial, itu masuk kita kalau bayar pajak kita bersedekah, sama kita bersedekah. Dan sedekah kepada pemerintah itu kalau memang pemerintah menjalankan benar, tepat, itu pahalanya juga besar. Karena kegiatan-kegiatan sosial mungkin yang kita tidak bisa jangkau, seperti pembuatan jalan layang misalnya, atau proyek pemberantasan kemiskinan dengan pengadaan rumah-rumah misalnya, itu mungkin kita tidak bisa mampu ke situ, tapi dengan kita menggabungkan maka otomatis kita dapat pahala. Yang setahu saya Allah alam itu tidak ada masalah, tidak ada masalah, kecuali ada penyimpangan di situ. Kalau ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, antum tahu, maka itu tidak boleh. Tapi secara umum pajak itu yang diletakkan oleh pemerintah, setahu saya ulama mengatakan boleh saja pemerintah meletakkan untuk pembiayaan negara. Dan siapapun yang membayar pajak tepat, dia taat sama pemerintahnya, maka dapat pahala, dan itu pahala sedekah kepada pemerintah. Bagaimana hukum memakai celak? Boleh saja celak, laki-laki dan perempuan dibolehkan, tidak ada masalah. Tetapi bagi perempuan dianjurkan ya untuk memakai di tempat-tempat yang tidak menjadi fitnah, karena celak itu kan malah membuat mata kelihatan lebih terang, lebih baik, lebih terbentuk, gitu kan. Maka ini sebaiknya dijauhi kalau di tempat-tempat umum. Tapi kalau laki-laki itu boleh di tempat umum pun, karena Nabi SAW salah satu ciri beliau yang sering diceritakan oleh para sahabat kalau bertemu dengan Nabi SAW itu di matanya ada celak. Dan ada jenis celak yang dianjurkan untuk dipakai, itu namanya ithmet, ya. Alif ta mim dal, ithmet. Jadi kalau salah seorang di antara antum lagi umrah, di Indonesia juga sebenarnya ada, tapi tidak semua tempat jual. Saya kemarin untuk umrah sempat beli dan saya letakkan di toko saya. Itu memang tidak banyak karena belum banyak orang kenal, tapi memang ada hadis Bukhari berbunyi ithmet itu menguatkan pandangan mata dan menumbuhkan bulu mata. Nah, itu dianjurkan untuk dipakai memang, dan itu ada dua macam, ada yang panas, ada yang dingin. Jadi kalau antum beli sampai beli pun tanya aja, kalau nggak ngerti bahasa Arab, bahasa Arab itu panas har, ya, kalau dingin itu barid, ya, gitu. Biasanya ditulis tuh, kalau ngerti bahasa Arab ditulis har atau barid. Yang panas har itu biasanya dipakai di musim dingin, gitu kan. Karena kalau dipakai mata kita memang kayak agak pedes, gitu kan, biasanya agak perih. Nah, kalau yang dingin biasanya dipakai di musim panas, memang dia membuat kelopak mata dingin. Ya, kadang-kadang saya sering pakai dan itu positif saja, bagus, gitu kan. Itu termasuk sunnah Nabi SAW. Apakah harus melepaskan pekerjaan yang sudah ada, pekerjaan ada keharaman, sedangkan dia belum punya pekerjaan halal yang lain dan masih punya utang di bank cukup besar, bagaimana caranya? Subhanallah, ini butuh keyakinan. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, man taraka syai'an lillah abdalahu khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan yang lebih baik. Jadi memang jangan antum tunggu, kalau tahu itu haram kemudian antum tunggu sampai dapat pekerjaan, sampai kapan nih? Kalau kita meninggal sebelum dapat pekerjaan halal gimana? Gitu kan? Konsekuensi nggak boleh. Nanti saya berzina aja dulu deh sampai saya dapat istri.
Langsung faham kalau gini ya. Nggak bisa, harus tinggalin. Dosa ditinggalin sambil cari yang halal gitu kan. Jadi harus begitu. Dalam satu riwayat Ustadz menceritakan faedah bersedekah sepertiga pendapatan. Bagaimana kalau jumlah gaji yang diterima masih belum mencukupi kebutuhan? Bolehkah diganti menjadi seperempat? Boleh saja. Jadi di sini ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, mulailah bersedekah untuk dirimu sendiri. Kata Nabi SAW ya, artinya pendapatan kita itu prioritaskan kebutuhan kita yang mendesak ya. Kita butuh makan misalnya sepiring, kita butuh beli baju satu, mungkin transportasi, kita butuh biaya kita. Lalu keluargamu, lalu yang lebih sedekahkanlah secara umum. Jadi orang yang pas-pasan memang tidak apa-apa kalau dia tidak sedekah itu. Atau mungkin dia masih mau memperkecil dulu jumlahnya, itu nggak ada masalah. Insya Allah nggak masalah. Ustaz, saya mau KPR di bank dan saya takut ada ribanya. Bagaimana caranya? Karena saya mau bertobat dan dari dosa riba. Mohon nasihatnya. Kalau tidak KPR rumah sekarang atau kendaraan, masalahnya apa? Ini pertanyaan balik ya. Jadi misalnya gini, kalau kita masih bisa ngontrak, masih bisa sewa, ngontrak, kemampuan kita memang itu. Jangan paksakan, jangan lewatin kapasitas kita dulu. Sambil kita mengatur strategi ke depan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bukakan rezeki, gitu kan? Karena kalau sesuatu sudah diplanningkan, itu nanti insya Allah akan ada hasilnya. Gitu. Baru kita lakukan. Saya pernah jelaskan ke salah satu ibu di pengajian di Kelapa Gading. Waktu itu dia bilang, Ustadz, saya kalau tidak KPR rumah, maka saya tidak akan pernah punya rumah. Saya bilang, itu perkataan ibu. Kenapa kok harus dipatok seperti itu? Kan bisa kita balik statement itu, selama saya belum bisa beli rumah, maka saya kontrak dulu. Memang kenapa kalau kontrak 5 tahun, 10, ada orang kontrak 5 tahun, 10 tahun, setelah dia mampu baru dia bayar. Bisa saja, contoh ya. Atau memang paling tidak dia mungkin bisa lari ke KPR yang melalui perbankan syariah yang dia pastikan akadnya. Saya juga terus terang belum tahu seperti akad 100% masalah perbankan, karena mungkin setiap perbankan syariah punya akad masing-masing gitu kan. Jadi dipelajari akad-akadnya, kemudian kalau akadnya sesuai dengan syariat boleh antum KPR ke situ. Tapi kalau tidak, saran saya jangan tergesa-gesa melampaui kapasitas kita, karena biasanya membuat utang ada, kita terlilit utang ya, atau misalnya kita jadi mendatangkan beban hidup yang semestinya tidak ada, itu karena mau melampaui kapasitas kita. Ya gitu, memaksakan diri. Akhirnya banyak orang terlalu banyak KPR-nya, terlalu banyak cicilannya. Waktu dia meninggal tidak sempat dibayar, disita, semuanya akhirnya menjadi pembayaran utang. Akhirnya keluar anak-anak dan istrinya, umumnya ya, itu tidak dapat warisan. Umumnya mereka begitu. Waktu hidup luar biasa, mobilnya mewah, rumahnya mewah. Habis itu habis, mau diambil oleh bank-bank ini, gitu kan, disita semuanya. Akhirnya anak-anak nggak dapat warisan. Untuk apa? Melampaui kapasitas kita. Nikmatin proses hidup itu, sabar, nikmatin, insya Allah akan ada jalannya. Tapi tidak mungkin orang yang berusaha, orang yang berdoa ikhtiar Allah nggak bukain. Itu banyak sekali fakta lapangan sudah dibukain oleh Allah SWT. Ustaz, kalau ibadah yang tidak dituntunkan atau diajarkan Rasulullah SAW, apakah boleh diamalkan pada apa ini? Apa ini? Kegiatan baik mungkin maksudnya. Seperti apa dulu? Saya tidak tahu ini. Kalau misalnya yang dimaksud, jadi gini, ada beberapa perbuatan-perbuatan yang kalau memang dia tidak bertolak belakang dengan hukum Allah Azza wa Jal, seperti misalnya kanun wad'i namanya, peraturan pemerintah setempat, kayak rambu-rambu lalu lintas, kemudian KTP, paspor, dan ijazah, akte lahir. Ini kan tidak ada hadisnya, nggak ada dalam Al-Quran dan dalam Sunnah. Tapi ini peraturan-peraturan pemerintah setempat yang dianggap bertemu di sisi syar'i, bertemu dengan syariat kita di sisi maslahatnya. Dia tidak haram, tidak ada haramnya, tapi malah bertemu di sisi maslahat, karena syariat itu diturunkan oleh Allah SWT untuk maslahat, gitu kan. Jadi kalau ini ada maslahatnya maka kita boleh. Kalau ini yang dimaksud maka tidak ada masalah. Ini insya Allah tidak ada masalah. Tetapi kalau yang lain, amalan-amalan dalam ibadah, kemudian kita mau buat untuk apa? Sedangkan yang ada sunnahnya saja banyak, gitu kan. Itu pun kadang-kadang masih kececeran. Ini ikhwah yang sudah faham ada zikir pagi sore, tiap hari on time zikir pagi sorenya, saya tanya, hah? Masih hidup nggak ini? Hah? Kok nggak ada yang jawab?
Zikir pagi sore, kadang-kadang saya sudah coba rutinkan jaga, subhanallah, nanti dia saya di jalan perjalanan, sementara di perjalanan saya lagi ada yang telepon, saya telepon, terlewatkan, ada yang beberapa zikirnya yang belum sempat saya baca, padahal kita sudah tahu tuh hukumnya. Saya pribadi punya pengalaman kadang-kadang terlewatkan tuh, gitu kan. Yang sudah ada sunnahnya saja kadang-kadang kita masih terbengkalai. Kenapa mau cari yang tidak ada sunnahnya nih? Jadi lebih baik fokus yang sudah ada perintahnya, jelas-jelas janjinya Allah di situ. Sebelum salam ditulis, maaf Ustaz, tema yang lalu. Ya. Baik. Sudah 11 bulan saya nggak punya kerjaan tetap. Nafkah yang saya berikan ke istri sangat minim sekali. Keluarga istri meminta saya untuk pisah. Akhir-akhir ini istri juga sudah tidak tahan. Istri saya bekerja. Sebenarnya kami masih saling menyayangi. Istri saya masih cinta sama saya. Ustaz, gimana saya menyikapi masalah ini? Apa saya ikuti maunya istri dan keluarga? Saat ini istri saya lagi didekati pria lain yang lebih mapan dan kaya. Salahkah saya kalau memukul pria tersebut? Karena pria itu telah mengambil kesempatan dalam kesempitan rumah tangga kami. Ustaz minta amalan atau wirid untuk melapangkan rezeki. Ini ada hubungannya sama tema nggak ini? Hah? Jawab atau enggak? Kasihan. Ya udahlah, kena malam terakhir ya. Yang pertama sekali, saya menyarankan Anda saran dari laki-laki ke laki-laki. Prinsiplah dan jangan merendahkan diri di hadapan wanita. Maksudnya begini, pada saat seorang wanita yang menjadi istri Anda membutuhkan Anda, tunjukkan kebutuhan kita 1000 kali daripada dia. Dia sayang, dia perhatikan, dia siap berkorban. Kita harus 1000 kali lebih hebat daripada itu. Laki-laki memang penaung. Tapi kapan dibalik? Kalau saya pribadi, kapan dia tidak butuhkan, menunjukkan kebutuhan, saya 1000 kali tidak butuh sama dia. Untuk apa Anda merendahkan diri di depan seorang wanita yang kalau memang dia tidak bisa menjadi seorang istri? Karena kapan wanita sudah menyombongkan diri di hadapan laki-laki, tidak akan ada wibawa sama sekali. Ini poin dulu dalam pembukaan. Dan selalu saya sarankan siapapun ikhwah yang minta saran saya dalam masalah rumah tangga, yang paling pertama ini saya ucapkan, saya bukan menyuruh Anda menjadi keras, bukan. Tapi saya mengajak Anda untuk punya prinsip dalam hidup. Wibawa, pemimpin rumah tangga. Dibutuhkan kita butuh, tidak dibutuhkan ya sudah. Masih banyak gantinya. Dia mau ganti laki-laki lain, silahkan, ahlan wa sahlan, silahkan. Allah akan gantikan penggantinya yang lebih baik. Dan itu harus bisa kita punya prinsip. Memang begitu. Kalau ini kita terapkan dalam kehidupan kita, kita akan sangat mudah hidup. Terkadang subhanallah ada pengorbanan berat. Berpisah dengan meninggal, berpisah karena masalah dosa yang dilakukan oleh pasangan kita, jelas haram. Kalau ada seorang istri hanya karena masalah suaminya kekurangan ekonomi mau berhubungan sama laki-laki lain, wanita apa ini? Cinta itu pengorbanan, kasih sayang, bukan hanya pada saat mampu kemudian disayang, pada saat tidak mampu kemudian ditinggal. Subhanallah. Hati-hati, hukum Allah subhanahu wa ta'ala berlaku. Akhwat yang jadi istri, ikhwah yang jadi suami, harus tahu pasangan kita itu punya Tuhan sebagaimana kita punya Tuhan yang sama. Dan Allah itu maha adil. Memang dalam kehidupan kita ada naik turunnya. Dan makna cinta adalah pengorbanan. Itu sebenarnya. Kalau hanya kita kantongnya lagi penuh kemudian disuka sama istri, pada saat lagi tipis, lagi masalah, kemudian dia mau berhubungan sama laki-laki lain, na'udzubillah min dzalik. Wanita apa ini? Kalau saya tidak naungin. Kalau saya nggak naungin. Kamu mau sama dia silahkan, ahlan sahlan, silahkan jalan. Kalau saya, istri saya sangat tahu prinsip saya. Kalau kamu merasa ada laki-laki lain yang kamu anggap baik, atau kamu mau ingin memasukkan pendapat keluargamu dalam rumah tangga saya sehingga kedudukan saya sebagai suami tidak didengar lagi, silakan pilih keluarga kamu.
Tidak ada masalah. Jadi jangan jadikan sebagai beban. Oh, nanti kalau pisah saya hidupnya bagaimana? Saya melarat. Ini kenapa ini? Saya mati kalau nggak sama dia, ya mati bener nanti. Gila kalau nggak nikah sama dia, gila kalau siapa ini? Ini kenapa ini? Keluar dari bingkai hidup itu. Seorang muslim itu hidupnya mulia. Dia dihormatin, dia menghormatin. Dia dihina, tinggalkan. Gitu kan? Allah SWT tidak menyuruh kita menghinakan diri, tidak boleh. Kalau wanita ini misalnya, istri ini yang dikatakan tadi masih mencintai suaminya, dia hanya sekedar minta kerja, ya, garis bawahi kalimat ini ya, dia hanya sekedar minta kerja untuk membantu nafkah rumah tangga, ahlan wa sahlan, jempol, nggak masalah, bagus itu. Sampai suaminya mapan, itu baik. Tapi dalam kondisi masih status istri punya hubungan sama laki-laki lain, naudzubillah min dzalik. Mana ghirah, mana kecemburuan positif yang telah Allah pelihara dalam diri kita, nggak boleh. Pada saat seorang sahabat pulang ke rumahnya mendapatkan istrinya selingkuh dengan laki-laki lain, tidak disebutkan apakah berhubungan biologis atau tidak, tapi yang jelas sahabat ini sampai kaget, masuk ke rumahnya temukan ada laki-laki lain. Dia bingung mau lakukan apa. Dia pergi ke Nabi SAW lalu berkata, ya Rasulullah, saya pulang rumah istri saya lagi sama laki-laki lain. Maksudnya dia pandu saya harus buat apa nih? Apa yang terjadi? Subhanallah, Sa'ad radhiyallahu anhu, sahabat Nabi mulia, menghenuskan pedang mengatakan, ya Rasulullah, kalau terjadi pada rumah tangga saya akan penggal dua-duanya. Dua-duanya saya penggal nih. Tapi di sini ulama bilang saat ingin menghukum kalau terjadi pada keluarganya dengan penggal ini, bukan maksudnya dia menghukum secara individu, maksudnya dia, saya ingin terapkan hukumnya Allah, dirajam, dibunuh karena mereka sudah menikah dan berzina. Hukum Allah terapkan, kemuliaan agama harus ada. Harus begitu. Seorang istri yang mau tinggal di bawah naungan kita sementara kita sudah berkorban di bawah terik matahari, sudah bekerja, sudah memilih dia dari sekian banyak wanita, kemudian dia mau berkorban, hormatin dia, junjung dia, lindungin dia, rangkul dia, gitu kan? Bela dia, memang harus begitu. Tapi kalau masih dalam naungan, kemudian sedikit himpit masalah ekonomi lalu berhubungan sama laki-laki lain, naudzubillah, jangan dipertahankan. Berbahaya sekali, gitu kan? Jangan Anda menjadi laki-laki lemah gitu. Saya kemarin ditelepon oleh dua orang sekaligus, subhanallah. Sahabat dekat telepon kepada saya, laki-laki. Ustaz, maaf mau ngomong sebentar. Baik, silahkan. Ustaz, saya ini, istri saya pulang ke rumah ke kampung ayahnya ibunya karena alasan mengurus ayah dan ibunya. Akhirnya saya sama anak-anak ditinggal di sini sendiri. Setiap kali saya panggil pulang, dia bilang sudahlah saya nggak mau pulang. Kalau mau nikah lagi silahkan. Dia bahasakan begitu. Bagaimana sarannya Ustaz? Saya bilang nikah lagi. Dengan tegas saya bilang nikah lagi. Kalau tidak terbuka pintu fitnah. Perempuan itu kenapa harus pilih orang tuanya? Tidak boleh secara syar'i, nggak boleh. Sudah menerima akad nikahnya seorang laki-laki, laki-laki itu yang dinomorsatukan di atas ayahnya, nggak ada alasan. Kalau suami izinkan boleh urus orang tua, kalau nggak bisa, nggak diizinkan tidak boleh, nggak boleh. Bagaimana dia tinggalkan suaminya sama anaknya? Kaget itu saya katakan begitu. Iya, bahkan sekarang hukum poligami sudah wajib bagi Anda, nggak boleh. Wajib sekarang. Ini ragu mau melangkah seakan-akan poligami itu dosa. Padahal dia ditinggal oleh istrinya. Bagaimana bisa ini? Ada laki-laki seperti ini nggak punya prinsip. Harus melangkah. Dia sudah dapat jawaban saya dikasih. Ini Ustaz, teman saya juga mau bicara. Masalahnya sama lagi. Ustaz, istri saya tinggalkan saya, Ustaz, kayak mau menangis. Sebentar, jangan pakai nangis laki-laki. Apa ini cengeng? Ditinggal wanita nangis, subhanallah. Orang nangis itu ditinggal meninggal Rasulullah SAW, ketinggalan sholat subuh berjamaah, itu nangis. Nggak jadi jihad, nah itu nangis. Ditinggal perempuan nangis, la ilaha illallah. Allah ciptakan perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Ini bukan menurunkan martabat perempuan ya. Artinya harus seorang pemimpin itu punya wibawa, nggak bisa. Kalau nggak akan dianggap remeh nanti. Istri itu dinaungin, dilindungin, dididik, diberikan haknya ia. Berikan berlipat-lipat penghormatan sebagaimana dia berikan satu penghormatan, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai menginjak martabat seorang pemimpin, tidak boleh.
Akhirnya saya sampai bilang sama dia, akhi, ambil keputusan. Kamu mau balik sama saya berumah tangga di sini, atau kamu pilih rumah orang tua kamu? Oh, saya pilih orang tua saya. Baik, saya ceraikan kamu sekarang. Assalamualaikum, tutup telepon. Selesai. Jangan lama-lama. Cengeng sekali. Udah sujud sama Allah, saya masih berat cintanya Allah. Iya, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minta gampang dihilangkan dari hati. Sebagaimana dia datang, dia bisa keluar. Gampang itu. Subhanallah ya, jangan terlalu mencintai dunia berlebihan. Kalau saran saya, kalau istri anda ini tanya baik-baik, kalau kamu bekerja hanya karena mau bantu nafkah rumah tangga sekarang, ahlan wa sahlan, silahkan. Selama pekerjaan halal, antar dia ke tempat kerjanya, muliakan dia, jaga, jemput pada saat pulang, anda pembelahnya, begitu. Tapi kalau berhubungan sama laki-laki, ada subhanallah suami depannya dia istrinya telepon laki-laki lain dan dia menerima itu. Mana ini? Dalam agama haram. Wallah haram itu hukumnya. Nggak boleh. Itu namanya dayuth dalam agama. Nabi SAW mengatakan Allah melaknat dayuth. Kata sahabat, siapa itu dayuth ya Rasulullah? Laki-laki yang tidak punya cemburu terhadap pelanggaran agama yang terjadi pada istrinya. Gimana caranya? Nggak boleh dalam agama Islam. Gitu kan? Makanya biasakan hati kita terisi dengan cinta kepada Allah SWT dan bukan cinta kepada manusia. Mencintai istri karena Allah yang perintahkan, mencintai suami karena Allah yang perintahkan. Jadi semua karena Allah. Tidak ada kata-kata hilang, tidak ada rugi kalau kita meninggalkannya. Jadi ini hal mendasar yang saya tahu, Allahu alam. Jadi sampaikan seperti itu. Kalau wirid apa? Saran saya adalah memperbanyak istighfar kepada Allah SWT. Gunakan momen musibah itu sebagai kesempatan untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu, ya. Bagaimana kalau yang bersumpah itu adalah orang non-muslim dengan bersumpah atas nama Allah SWT? Apakah juga wajib untuk dipercaya? Tidak ada dalil menjelaskan masalah itu, karena kita tidak perlu mendengarkan sumpahnya orang non-muslim. Dia pakai nama Allah atau tidak. Kalau dia ucapkan itu benar, kita terima. Kalau dia ucapkan salah, kita nggak terima. Tapi kalau dia gunakan nama Allah, tidak ada hubungannya. Hukum tadi tidak berlaku padanya. Hukum ini hanya berlaku pada orang muslim saja, karena mereka yang bisa diambil pegangan sumpahnya. Jadwal ceramah Pak Ustaz di bulan Ramadan bisa dilihat di mana Pak Ustaz? Sebenarnya jadwal saya tetap saja sama, di web itu sama, yang berubah hanya jadwal malam. Kalau yang siang semua tetap, dari siang hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, semua ada jadwalnya, tetap berjalan itu. Saya tidak hafal secara utuh ya, tapi hari Senin pagi itu ada di Kemang, di Komplek Puri Mutiara, itu tetap berjalan. Pagi jam 10 sampai jam 12 siang azan duhur. Kemudian di Senin pertama, Senin ganjil, Senin pertama sama Senin keempat saya lanjut di Ranti Collection di Wijati Warna. Itu satu konveksi pakaian dan seluruh pegawainya di situ diadakan pengajian. Dan kalau Senin kedua dan Senin ketiga itu di Tebet, saya tidak ingat tempatnya pasnya, tapi itu di Tebet, ada alamatnya jelas di website itu. Hari Selasa tetap juga berjalan di beberapa tempat, hari Rabu juga begitu. Pokoknya semua yang siang ya. Kalau teman-teman di sini tuh saya ingatnya hari Selasa ganjil ya, Selasa 1 dan Selasa 3 itu saya punya jadwal di gedung Sempurna di lantai 9, lantai 14 PPI ya. Ya. Itu ada di situ dan itu terbuka untuk umum kok. Kemudian hari Rabu hari Rabunya itu ada di Mahkamah Agung, Masjid Mahkamah Agung, habis duhur sampai waktu istirahat duhur. Antum mau mampir silahkan. Di situ juga ada tuh bahasan tentang rukun Islam. Hari Kamis kalau pagi jam 9 sampai jam setengah 9 sampai jam 10 pagi itu kajian Bulughul Maram di Masjid Istiqomah di Kelapa Gading sebelah Sekolah Al-Azhar. Kemudian lanjut jam 11 sampai kurang lebih jam 1 break sholat, kemudian sambung lagi itu Kitab Minhajul Muslim itu di Cibubur di Citra Grand Komplek Kostrat, tempatnya Jenderal Samsudin. Itu ada di sana ada ta'lim sampai jam 1 atau jam 2an ya, seperti itulah kurang lebih. Hari Jumat juga ada pagi di Kemang, khutbah Jumat tetap berjalan, yang siang semua berjalan. Dan insya Allah nanti kita akan adakan jadwal tablik akbar kita masalah sahabat di Ramadan. Insya Allah tidak ada halangan di pekan ketiga sama pekan keempat bulan Juni ini. Dan kita usahakan berdekatan, Sabtu tablik akbar satu sahabat, Ahadnya tablik akbar lagi, gitu kan? Jadi biar insya Allah semangat Ramadannya masih ada, jadi kesempatan ya.
Ana dulu suka gibah. Ana mau tobat, tapi ana lupa siapa saja yang ana gibahi. Dan kalaupun ingat, bagaimana cara meminta maaf, karena bisa merusak hubungan. Meminta maaf secara umum, meminta maaf secara umum. Maaf ya kalau saya punya salah. Jadi dalam Islam juga kita dianjurkan tasattur, menutupi aib kita. Yang kita harus mengembalikan sesuatu itu kalau seandainya berhubungan dengan pengambilan benda materi, misal mencuri barang, maka selain minta maaf juga kita mengembalikan barang curiannya. Tapi kalau ghibah itu, maka ulama mengatakan meminta maaf dengan dia secara umum, kemudian kita coba memperbaiki orang-orang yang kira-kira kita ingat yang pernah kita sampaikan. Pasti kita ingat dulu, ada teman-teman dekat, oh ini si fulan yang pernah saya cerita pertama, ingat ya 2 tahun lalu saya pernah ceritain tentang seseorang, itu keliru, saya yang salah. Jadi jangan sampai kamu sebarin. Kamu ingat gak kamu pernah sampaikan ke siapa? Memang begitu konsekuensinya ya. Siapa suruh dulu menceritakan orang gitu kan. Jadi kita harus bisa memperbaikin gitu kan, memperbaikin itu dengan cara maksimal, minta kepada Allah SWT. Sebagian ulama salaf itu sampai sujud khusus untuk minta kepada Allah agar ditunjukkan siapa saja dulu yang mereka pernah ghibah, agar mereka diingatkan oleh Allah dan mereka minta maaf. Karena bahaya sekali, berat memang. Lebih baik kita capek di dunia daripada nanti di akhirat kita berurusan dengan dia. Jangan siapkan musuh hari kiamat, berbahaya. Kalau tidak diingat siapa lagi, minta ampun kepada Allah SWT, minta agar Allah ampuni bila memang selama ini ada orang-orang yang sempat digibah. Kalau terlintas dan sudah meninggal orangnya atau sudah tidak tahu di mana, maka kita beristighfar kepada Allah, ya Allah ampunilah dia, maafkanlah kesalahan saya, angkatlah derajat dia karena perbuatan saya itu. Jadi kita mendoakan dia kebaikan, insya Allah diampuni. Mohon doa untuk kesembuhan bapak saya yang sedang opname di rumah sakit. Semoga Allah sembuhkan insya Allah, syafahullah. Ketika kajian Talha bin Ubaidillah diriwayatkan bahwa putrinya yang bernama Aisyah bermimpi setelah 30 tahun penguburan ayahnya. Talha mengadu karena kuburannya dirembesi atau digenangi air, dan Aisyah disuruh membongkar kuburan ayahandanya dalam keadaan jasad masih utuh segar dan dipindahkan ke kampung halamannya di Basra. Pertanyaannya, bukankah ruh Talha bin Ubaidillah sudah di alam barzah dan tidak merasakan jasad beliau? Orang mati syahid kan jasadnya utuh, kan dia mati syahid. Dan sudah kita jelaskan, bahkan judulnya adalah syahid yang berjalan di muka bumi. Jadi yang dimaksud dengan jasadnya tidak dimakan oleh tanah, para nabi-nabi, syuhada dan penghafal Quran, nantinya kontak dengan jasadnya masih ada, gitu kan? Seperti itu memahaminya. Apakah boleh memindahkan makam? Bagaimana hukumnya jika pemindahnya dikarenakan ingin disatukan dengan keluarga mayit yang sudah meninggal supaya bisa dikumpulkan sehingga mudah berziarah? Bisa saja. Kalau ada alasan-alasan syar'i, di antara alasan syar'i adalah terlalu jauhnya kuburan tersebut atau berada disatukan dengan orang-orang kafir misalnya, itu boleh, tidak ada masalah, gitu kan? Atau memang tempat tersebut memang tidak layak, sering longsor, itu boleh saja, gitu kan? Tidak ada masalah. Buat ikhwan akhwat, alhamdulillah telah launching aplikasi hadis 9 imam di Android, Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Muslim, Musnad Ahmad, Muwatta Malik, Jami' Tirmidzi, Nasai dan Abu Daud, Ibnu Majah dan Darimi. Aplikasi ini sangat mudah, cukup search keyword yang ingin kita cari, maka akan dimunculkan hadis dan terjemahnya. Direferensikan pula hadis dan riwayat imam yang lain yang terkoneksi. Jazakallah khair ya. Kabar baik ini semuanya gratis, 0 rupiah. Yang penting pastikan antum punya kuota gitu. Baik, jazakallah khair beritanya. Apakah sholat tahiyat awal dan akhir di sholat ketika membaca salawat Nabi dengan menggunakan Sayyidina Muhammad atau tidak menggunakan Sayyidina? Tidak menggunakan Sayyidina, karena tidak ada riwayat yang menyebutkan Sayyidina. Ini semua cuma dikarang saja. Jadi tidak ada satupun riwayat yang menyebutkan istilah Sayyidina. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Dari riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah bahwasanya ketika Nabi Ibrahim AS dilemparkan ke dalam api, mulailah semua hewan melata berusaha memadamkannya kecuali cicak yang justru meniupnya atau meniup api yang membakar Nabi Ibrahim AS. Diriwayatkan Abu Hurairah, barang siapa yang membunuh cicak dengan 1 kali pukulan ditulis baginya 100 kebaikan, dan barang siapa yang membunuh pada pukulan atau bantingan yang kedua baginya lebih sedikit dari itu, dan barang siapa yang membunuhnya pada pukulan ketiga lebih sedikit daripada itu. Saya masih belum memahami hikmah perintah membunuh cicak. Bukankah cicak tidak membahayakan dan mengurangi populasi nyamuk? Bagaimana jika kita sudah mulai sholat berjamaah di masjid, ternyata baru menyadari ada kotoran cicak di dekat tempat sujud? Sahkah sholatnya? Ini malam ini kemana-mana pertanyaannya nih. Nah,
Ini masalah sumpah, sumpah ya. Ini tanya masalah rumah tangga, tanya masalah sholat. Baiklah, malam terakhir. Hadis ini hadis sahih. Sama halnya kita bertanya, kenapa Allah ciptakan babi? Kalau tidak boleh dimakan, tidak usah diciptakan sekalian. Itu akal-akalan kita manusia. Kenapa sholat asar 4 rakaat? Kenapa enggak duhur juga 4 rakaat sama-sama siang? Kenapa enggak satu saja Allah kasih? Daripada jam 12 sama jam 4, lebih baik jam 2 siang sekalian 4 rakaat. Loh, Allah maunya begitu. Gimana caranya kita sebagai makhluk memprotes Allah? Nggak bisa. Iman itu artinya meyakini dan mengikuti semua apa yang diperintahkan oleh Tuhan Allah SWT. Itu memang iman. Kalau masalah hikmah bisa ada atau tidak ada, tanpa ada pun tetap kita menerima hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti hikmah-hikmahnya datang setelah itu, gitu kan? Allah Subhanahu Wa Taala memang menciptakan cecak, memang dia makhluk yang diciptakan dan dia butuh makanan. Walaupun dia disuruh bunuh, dia butuh makanan. Ada beberapa hewan yang kita disuruh bunuh kan? Bukan cuma cecak, kalajengking, ular, ya, hewan yang berbahaya. Memang kita dianjurkan bunuh. Anjing yang berwarna hitam semuanya, ya, sebagaimana sabda Nabi SAW itu adalah jelmahan daripada syaitan, itu kan? Tapi semuanya hitam ya, semuanya, dan hanya anjing. Jangan lihat orang kulit hitam. Pernah soalnya begitu di Madinah. Ada orang bilang pada saat dijelaskan ini, dia lagi tidur, dia bangun di kelas, dia cuma dengar kata-kata hitamnya boleh dibunuh. Dia bilang, Syekh, orang Afrika boleh kita bunuh kan hitam. Kata syekhnya, ini anjing hitam. Nah, jangan salah faham. Jadi memang diperintahkan membunuh cecak, membunuh tikus, membunuh ular, kalajengking, itu perintah dari Allah SWT. Apa hikmahnya? Allahu a'lam. Jadi kan, saya terus terang secara pribadi belum mendapat hikmahnya, tapi sebagai orang yang beriman kita jalani. Kita jalani. Kalau satu waktu dengan berjalannya hidup kita dapat dengan ilmu teknologi canggih, ada hikmah-hikmah tertentu, ya alhamdulillah. Tapi tanpa itu pun tetap kita imani, gitu. Seperti itu. Kalau ada kotoran cecak, sesuatu yang kita tidak tahu memang dasarnya. Kita lihat pada saat sudah bangun dari sujud atau rakaat pertama, pas rakaat kedua kelihatan ada seperti kotoran cecak. Ragu, pindah tempat. Bisa kita melangkah ke kanan atau ke kiri, gitu kan? Itu bisa pindah. Itu satu jalan solusi yang disampaikan oleh para ulama fikih. Jadi kita bisa pindah. Dan masalah sebelumnya kita kalau tidak tahu sempat tersentuh itu tidak ada hubungannya. Itu berhubungan dengan masalah orang tidak tahu. Sah saja sholatnya. Kemarin banyak dari kalangan Islam yang berduyun-duyun ke masjid meramaikan malam nisfu Sya'ban sambil membawa air mineral untuk didoakan. Ada yang baca surah Yasin 3 kali berjamaah dengan diniatkan untuk panjang umur, memperoleh rezeki dan mendapatkan husnul khatimah. Ada juga yang dilanjutkan dengan sholat sunnah. Apa hukum membaca surah Yasin 3 kali dan sholat nisfu Sya'ban? Lalu apa keistimewaan malam nisfu Sya'ban dan tuntunan apa yang disunnahkan? Ini banyak muslimin memang yang menyalahgunakan ya dalil-dalil. Jadi mereka tidak memilah mana dalil yang sahih dan mana dalil yang lemah, apalagi hadis-hadis yang palsu. Hadis yang menjelaskan tentang masalah adanya solat di nisfu Sya'ban, solat secara khusus namanya solat nisfu Sya'ban itu tidak ada. Hadisnya palsu, maudhu' itu. Yang ada memang adalah fadilah mengerjakan solat malam di nisfu Sya'ban, solat tahajudnya. Solat tahajud seperti biasa, tapi khusus malam nisfu Sya'ban punya fadilah. Karena disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha pernah mendapatkan giliran nginapnya Nabi SAW di rumahnya. Terbangun tengah malam, dia melihat Nabi SAW tidak ada di sebelahnya. Maka Aisyah radhiyallahu anha terbawa rasa cemburu. Dia memakai bajunya kemudian mengelilingi rumah-rumah Nabi yang lain, ya, istri Nabi yang lain, takut Nabi ada di sana gitu. Diketukin satu-satu, ternyata nggak ada. Lalu Aisyah tergopoh-gopoh pergi ke masjid mendapatkan Nabi SAW sedang sholat. Begitu Nabi SAW lihat Aisyah lagi ngos-ngosan jalan gitu kan, kena buru-buru, kata Nabi SAW, wahai Aisyah, kau cemburu lagi? Ini adalah malam nisfu Sya'ban. Artinya saya sholat malam ini karena ini adalah nisfu Sya'ban. Ini hadis yang sahih, gitu kan? Dan memang dianjurkan oleh para ulama, mereka mendirikan sholat malam di malam nisfu Sya'ban itu sholat tahajudnya. Tidak ada malam khusus, tidak ada sholat khusus namanya malam nisfu Sya'ban. Di siang harinya dianjurkan seseorang berpuasa, karena Nabi SAW memang memperbanyak puasa. Terlebih lagi nisfu Sya'ban itu, ya, kenanya malamnya itu berarti puasa tanggal 14. Kalaupun nisfu Sya'bannya malam hari ke-15, dan kita tahu ada puasa Iyamul Bid, ada 13, 14 dan 15. Itu kita dianjurkan puasa 3 hari, kan gitu.
Tapi tidak diniatkan khusus puasa nisfu Sya'ban, khusus puasa itu. Karena memang secara umum Nabi SAW puasa sebulan penuh di bulan Sya'ban. Kalau masalah membaca surah Yasin, ini tidak asing lagi kalau di Indonesia. Semua harus surah Yasin. Pindah rumah Yasin, orang mati Yasin, semua Yasin. Ditanya dalilnya, nggak ada dalil, gitu kan? Hanya karena surah Yasin dikatakan jantungnya Quran. Itu pun hadis yang lemah, karena dalam sanadnya ada orang yang pendusta, gitu kan? Tapi ini diamalkan. Kalau kita mau mengaku pengikut Nabi Muhammad SAW yang murni, maka tidak mengamalkan apa yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Apalagi membawa air, kemudian secara khusus dibacakan atau dihidupkan dengan surah Yasin, belum pernah ada contoh. Belum pernah ada contoh. Allahu alam. Saya tidak menyalahkan ya. Yang mau kerjakan itu silahkan, itu hak dia. Tapi saya pribadi menyarankan, apalagi jemaah yang ikut dengan pengajian saya atau yang mendengarkan ceramah kita, murnikan ibadah kembali kepada Nabi SAW. Nabi SAW tidak menghembuskan nafas terakhir kecuali sudah mengajarkan semua yang kita butuhkan. Jadi tidak perlu ditambah. Kalau kita tambah seperti kita sedang mengatakan, maaf Rasulullah saya lebih faham daripada anda. Nabi nggak pernah baca Yasin 3 kali di malam nisfu Sya'ban, nggak apa-apa kan, bagus. Loh, Nabi mau nggak pernah lakukan. Nabi yang nerima dari langit wahyu nggak pernah lakukan, nggak apa-apa. Berarti sama saja anda bilang, maaf Rasulullah saya lebih ngerti. Kan itu. Ini keliru, nggak boleh. Kan itu. Jangan tambah-tambah agama, biarkan dalam keadaan murni. Sedangkan murni saya sudah banyak sekali yang kita bengkalekan, apalagi kalau ditambah-tambah. Gitu. Bagaimana penjelasannya tentang sumpah yang dilakukan di atas Al-Quran bagi para pejabat pemimpin tanah air? Apa konsekuensinya jika berbohong? Setahu saya belum pernah di zaman Nabi SAW, di zaman sahabat, Quran diangkat disumpah di atas kepala, itu belum ada. Belum pernah ada itu. Jadi tidak perlu kita lakukan. Cukup sumpah itu harus mulia. Wallahi saya tidak lakukan. Udah. Wallahi saya akan jalankan. Atau demi Allah saya akan jalankan tugas dan amanah. Cukup itu. Kalau anda tanya kepada saya, setahu saya nggak pernah ada tuntunannya. Saran saya ya ditinggalkan. Cukup disumpah saja. Bersumpah atas nama Allah anda akan jalankan amanah. Demi Allah saya akan jalankan amanah. Sudah cukup. Itu yang ada sesuai dengan sunnah. Ya. Kalau dia bohong ya tentu saja dari kata-kata yang dia ucapkan, bukan karena Quran ditaruh di atas kepalanya, gitu kan? Dari kata-kata yang dia ucapkan itu akan ada hukum. Kalau hukum manusiawi, dia harus dihaddil muftari, dicambuk 80 jerah karena berdusta, dan dia harus menjalankan kafarah tadi, denda itu yang kita sudah sampaikan tadi. Apakah para calon pemimpin hanya menganggap formalitas belaka sumpah tersebut? Allahu alam. Saya nggak baca hati mereka. Saya nggak tahu apakah mereka formalitas atau tidak. Apakah hukumnya jika seseorang bersumpah selain huruf yang 3 tadi Ustaz? Waw, tak dan ba. Soalnya di daerah anak kebanyakan masyarakatnya kalau ingin menguatkan perkataannya mereka memakai huruf lam. Lillahi. Apakah ini termasuk sumpah atau gimana Ustaz? Lillahi nggak pernah ada lafaz sumpah begitu. Lillahi itu maksudnya untuk Allah. Jadi nggak masuk dalam sumpah. Kalau wallahi, tallahi dan billahi itu memang masuk kepada penggunaan nama Allah SWT. Lillahi itu berarti untuk Allah. Seperti misalnya beramal untuk Allah itu boleh. Jadi secara makna bahasa Arabnya tidak masuk ini. Sebagian diganti gitu. Jika seorang meninggalkan maksiat bukan karena Allah, tapi karena dia hanya tidak suka dengan maksiat itu, apakah dia berdosa? Ataukah yang dia lakukan itu sah-sah saja? Sah saja, tapi tidak ada pahalanya. Mengerjakan sesuatu harus karena Allah, meninggalkan itu harus karena Allah. Kalau anti Ramadan tiba, anda puasa hanya karena orang semua puasa, satu. Atau anda puasa karena memang orang tua menyuruh puasa, atau puasa karena teman-teman semua puasa, atau puasa karena nggak enak, dan puasa karena memang mau cari pahalanya, sama nggak? Beda ini 55 ini. Nggak bisa harus karena Allah SWT. Teman-teman yang sudah menikah, jangan menikah, dan kalau memang niatnya dari awal sudah salah, perbaikin mulai malam ini. Yang belum menikah niatin yang benar. Kalau menikah jangan menikah karena orang tua suruh, jangan karena umur sudah sampai, jangan karena teman-teman menyuruh atau semua teman sudah menikah, tapi karena Allah dan Rasulnya memerintahkan nikah, ibadah, sehingga kita siap menghadapi suka dukanya. Dan sama dengan puasa, dari sahur sampai buka puasa, kalau niat ibadah maka pahala terus berjalan, terus berjalan. Makanya harus niatnya karena Allah SWT. Kalau dia hanya niatkan karena tidak suka, kebetulan dia jijik misalnya sama cium bau busuknya khamar misalnya, ya itu cuma dia pribadi, secara pribadi nggak ada pahala. Tapi karena dia benci khamar, karena Allah Subhanahu wa taala melarang, maka itu pahala. Apa hukum apa ini goyang dumam
Gumang. Karena kalau di sekolah umum pada pelajaran olahraga diiringi dengan goyang. Jika siswa tidak mau ikut maka nilainya terancam. Ya kalau pakai musik haram lah. Tidak bisa kita menghalalkan. Jadi ikhwan dan akhwat sekalian, tolong kalau ditanya kepada saya dan teman-teman dai yang lain, jangan anda cemberut atau merasa tidak didukung kalau ustaznya bilang tidak boleh. Karena pasti kami jawab hukum Allah. Nggak mungkin ada ustadz yang berani mengatakan kalau memang dia dai benar, oh boleh silahkan. Nggak bisa, atau karena mungkin anaknya sekolah di situ atau anaknya pun lakukan, nggak bisa, haram. Kalau nggak konsekuensi, anda akan ambil pahala saya hari kiamat. Ngapain? Susah-susah saya ibadah, anda mau panen pahala saya karena saya ajarin salah? Nggak mungkin. Haram, nggak boleh. Gitu kan? Saya kerja di bank komisian ustadz, haram, riba, keluar. Emang begitu hukumnya? Belum bisa ustadz, saya cari. Anda sudah tahu hukumnya kan? Silahkan cari jalan. Kalau enggak berarti konsekuensinya pasti akan ada hukuman. Tidak mungkin ada seorang dai bilang, oh enggak apa-apa kerja aja akhi, enggak apa-apa. Gitu. Berarti dia siap untuk menanggung konsekuensi, kan tidak mungkin. Haram, halal gitu. Dan alhamdulillah halal itu banyak. Bapak saya sering bersumpah dengan nama Allah untuk menutupi kesakitannya, sehingga kami sebagai anak sudah tidak menghiraukan lagi sumpahnya. Gimana cara menasehati agar beliau kembali dan bagaimana kafarahnya? Sedangkan sumpahnya udah tidak bisa dihitung berapakah sumpahnya. Dari mana anda bisa tahu kalau dia bohong di sini? Mungkin benar lagi nggak sakit. Mungkin benar misalnya dia lagi tidak mau makan bubur, tapi karena dipaksa oleh anaknya dia mengatakan demi Allah saya nggak suka. Memang mungkin dia nggak suka, kan gitu. Kalau saya ikutin saja, kecuali kalau memang ada indikasi dari pemeriksaan dari dokter memastikan memang betul dia seperti itu, diingatkan hukumnya. Tugas kita mengingatkan, kita tidak bisa mengubah orang. Hidayah di tangan Allah SWT. Ayah, yang saya tahu, saya belajar di pengajian saya nggak boleh sumpah kalau kita harus bohong, gitu kan? Nggak bisa. Ayah sakit bilang sakit, tidak akan memberatkan kami, gitu kan? Berikan ketenangan seperti itu. Kafaranya seperti biasa. Ulama sepakat mengatakan kalau ada orang berulang kali bohong, gitu kan? Dalam sumpahnya ada pendapat yang mengatakan cukup kafarah sekali. Kalau permasalahan yang dia lakukan sama, ya, misal dia bohong di penyakitnya tadi, karena sama kesalahannya, sumpah yang dia lakukan di kesalahan yang sama, kafaranya sekali. Tapi kalau berbeda jenis kesalahan yang dia lakukan, maka kafar, setiap dosa itu ada kafarahnya. Difahami ya? Di negara kita ada satu sumpah yang lazim dilakukan biasanya untuk jabatan. Ya sudah ini ya tadi, di bawah Al-Quran. Saya pernah berjanji kepada istri untuk pulang kampung tapi tidak bersumpah dengan nama Allah. Apakah saya harus membayar kafarah dan puasa 3 hari? Tidak. Kalau berjanji tidak, gitu kan? Insya Allah tidak masuk di situ. Tapi kalau anda pungkiri, ya ini berarti anda berdosa. Kecuali istrinya ridho, karena sudah janji ya. Orang mukmin selalu patuh dengan syaratnya. Saya akan pulang insya Allah. Nanti seminggu kemudian. Lalu ada halangan. Tadi saya sudah jelaskan subhanallah di awal ya. Jelaskan argumen kenapa kita kerjakan dan kenapa tidak kerjakan. Maaf belum bisa karena ada kerjaan. Sampaikan apa adanya. Oh kamu tidak sayang gini-gini. Itu alasan saya dan ini benar saya berkata. Selesai, gitu kan. Jangan biasa merasa dihantui ketakutan nanti dipercaya nggak ya? Nggak usah. Sampaikan jujur, serahkan selebihnya kepada Allah. Jangan biasakan orang curiga kepada kita. Kalau prinsip saya begitu. Saya bicara apa adanya, selesai. Anda percaya tidak percaya, ini perkataannya yang benar. Akhirnya orang-orang yang berinteraksi sama saya sudah tahu, oh berarti pasti benar nih kalau diucapin, karena saya juga tidak mungkin jual agama saya kan gitu. Jadi biasakan seperti itu. Yang penting kita memang betul apa adanya, bukan rekayasan. Mana yang harus didahulukan, puasa Syawal dengan puasa bayar utang Ramadan? Tentu saja utang Ramadan, tetap utang Ramadan. Dan saya selalu setiap tahun, tentu ini waktu dari Masjid BI dulu kemudian kita pindah di Al-Azhar, memang biasanya habis selesai Idul Fitri itu saya selalu menerangkan dulu tentang apa yang harus dikerjakan pasca Ramadan. Setelah Ramadan itu apa sih yang kita harus lakukan? Di antaranya fadilah-fadilah puasa-puasa sunnah yang akan kita ingatkan kembali. Puasa 6 hari Syawal, Senin Kamis, Ayyamul Bid, kemudian puasa Tasu'a dan Asyura di bulan Muharram, kemudian puasa hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah, itu semua akan kita motivasikan kembali. Tapi kalau hadis yang dimaksud adalah siapa yang berpuasa Ramadan sebulan penuh kemudian diikuti 6 hari bulan Syawal puasa sunnah, maka pahalanya sama dengan puasa setahun. Ulama mengatakan
Hadis ini berlaku secara letterlet hukumnya. Berpuasa Ramadan sebulan penuh lalu diikuti puasa Syawal 6 hari, berarti sebulan 6 hari baru dapat ya pahala puasa setahun penuh. Baik, tinggal pertanyaan, Ustaz, saya kalau khawatir bulan Syawal saya lepas, karena biasanya seminggu di Indonesia ini libur puasa, ketupat lah, buras lah, apa alasannya macam-macam, gitu kan. Baiklah, seminggu hilang, berarti sisa 3 minggu. Perempuan akhwat ada haid, seminggu lagi, tinggal 2 minggu, takut habis Ustaz. Boleh Syawal dulu? Boleh, bukan tidak boleh. Syawal dulu boleh, kan gitu. Tapi kalau ditanya mana yang saya dahulukan, tentu saja lebih afdal puasa Ramadan baru bayar 6 hari Syawal. Kalau bisa digabung lebih baik. Misal punya utang 3 Ramadan, 3 hari bayar dulu 3 hari baru 6 hari Syawal. Tidak usah khawatir, karena sebulan itu kalau mesin itu sudah panas mobilnya, udah biasa lari 120, 140, jangan begitu tiba bulan Syawal dikendorin lagi lari 10 gitu. Udah gas terus saja, kalau perlu sampai 200 larinya gitu kan. Mestinya begitu, lebih giat beribadah. Apalagi ini cuma 6 hari, sebulan tambah 6 hari. Kalau kita kerja di satu perusahaan, pimpinan perusahaan bilang, siapa yang kerja Januari full tambah 1 minggu Februari, gaji setahun dia terima. Tidak usah kerja setahun, 5 pekan saja kerja, pasti lembur semua. Ini begitu, puasa Ramadan tambah 6 hari saja. 6 hari ini boleh dicicil lagi. Hari ini, besok, minggu depan 2, pokoknya selama bulan Syawal. Dan boleh digabung Senin Kamis, Senin Kamis. Karena ibadah sunnah boleh digabung niatnya, gitu kan? Senin Kamis, maka dapat pahala banyak, gitu kan? Nah, kalau kepepet boleh puasa Syawal dulu, tapi selama belum dibayar utang Ramadannya yang 3 hari misalnya, dia sudah puasa 6 hari Syawal, belum dicatat pahala setahun sampai tuh yang 3 hari dibayar. Mudah-mudahan di sini tidak ada pertanyaan yang akan saya ucapkan sekarang. Sering kali kalau dekat Ramadan begini, Ustadz, saya masih punya utang tahun lalu belum dibayar. Ini tinggal 2 minggu Ramadan. Mana 11 bulan nih, kemana Anda 11 bulan ini? Yang pergi sana, pergi sini, acara ini, keluar kota, tidak pernah puasa. Masa? Ustadz ini kesian kadang-kadang ya, posisinya pesawat sudah dua-dua sayapnya putus, patah, gitu kan. Ini di depan sudah asap semua. Ustadz selamatin pesawatnya, jangan sampai jatuh. Ini rumah tangganya sudah ribut, kacau balau, bertengkar tiap hari. Ustadz bagaimana jalan keluarnya? Apa dosanya Ustadz ini? Yang berantem Anda kok. Ustadz paling kasih solusi, cerai atau tinggal sama-sama, sabar atau cerai, nggak ada yang lain, gitu kan. Berharap hendak ustadznya terlibat lebih jauh, nggak mungkin. Dia juga punya pekerjaan, dia juga punya kegiatan, dia juga punya keluarga yang dia harus urus, dia juga punya cari nafkah, punya kewajiban, gitu kan. Jadi cobalah bijaksana dalam masalah-masalah seperti ini. Teman saya meminta cerai suaminya, apa ini? Teman saya meminta cerai suaminya dan suaminya menanggapi dan berkata, ya itu mauku, aku ikut. Itu maumu, maksudnya apa nih? Aku ikut saja. Apakah itu sudah termasuk tolak? Kalau suaminya niat menceraikan, jatuh tolak. Istri bilang ceraikan saya, kata suaminya, ya sudah saya ikutin maumu. Dia niat cerai, jatuh cerainya. Jangan main-main di kalimat cerai. Dan Allah jadikan kalimat cerai itu di lisan suami karena dianggap oleh Allah laki-laki itu berakal. Jadi kalau laki-laki yang juga selalu ya mengumbar-ngambirkan, membuang-buang kalimat cerai itu sama dengan perempuan. Perempuan itu tidak dikasih kalimat cerai karena kalau dicerai di tangan istri, 1 hari 10 kali antum diceraikan. Terlambat bawa pesanan, saya ceraikan kamu. Mau pergi ke rumah orang tuanya yang tidak diantar, terlambat besok, ya saya ceraikan kamu. Cerai terus itu. Tapi kalau antum kan tidak, ceraikan saya, sabar, nggak apa-apa, tunggu dulu, nanti begini, coba pertimbangkan. Memang begitu laki-laki. Tapi kalau laki-laki bilang ya sudah saya ceraikan, ya sudah, ini sama dengan perempuan, sabar gitu. Itu kalimat terakhir sekali itu, senjata terakhir. Sudah nggak mau, ya sudah silahkan saya ceraikan, gitu kan. Dan kalau sudah ucapin cerai, punya harga diri, nggak usah telepon, nggak usah tanya, biarin aja, nanti dia telepon sendiri tuh. Banyak ikhwah begitu, sudah cerai sampai sini, dia benar nih, dia benar ya, bukan dia salah. Kalau dia salah dia harus minta maaf memang, tapi dia benar, ngoyo terus, telepon terus, dia dihina sama istrinya. Enggak, jangan, tak usah, biasa saja. Nanti satu waktu pasti dia akan menyesal.
Pada saat orang salah itu dia tidak dibutuhkan, dia akan kembali mencari, karena memang dia tahu dirinya salah, gitu kan? Itu sudah umum, itu kaidah umum seperti itu. Adakah doa dalam sholat fardu agar tetap istiqomah dan mati dalam keadaan husnul khatimah? Kalau ada, apa contohnya dan di saat apa? Kalau doa secara khusus sih saya sekarang tidak terlintas ya. Tapi tentu saja ini termasuk permintaan yang mulia ya. Sebaiknya memang seorang muslim meminta kepada Allah SWT agar diberikan husnul khatimah, gitu kan. Sekarang saya tidak terlintas, tapi yang jelas ini pastinya ada ya, pastinya ada, tapi saya tidak terlintas lafaz-lafaznya. Kalau memang saya tidak sempat teringat sampai akhir pertanyaan nanti, maka saya sarankan ucapkan saja dengan bahasa Indonesia pun kepada Allah, ya Allah tutuplah hidup saya dengan husnul khatimah, mudahkanlah saya beristiqamah di agamamu. Itu adalah satu hal yang positif. Saya seorang ibu dan menyuruh anak perempuan saya untuk memotong rambutnya menyerupai laki-laki karena ada kutunya, dan berniat agar anak tersebut supaya menggunakan hijab karena malu dengan rambut pendeknya. Dosanya dosakah Ustaz saya karena telah menyuruh memotong rambutnya? Setahu saya tidak boleh ya, tidak boleh memotong rambut kalau anak perempuan kecuali darurat sekali, misal memang harus operasi. Kalau hanya kena masalah kutu, insya Allah bisa dipakai cara-cara lain gitu. Cara-cara lain misalnya dijauhi kelembapan, kemudian menggunakan obat-obat tertentu, itu insya Allah positif, karena perempuan itu dianjurkan memanjangkan rambut. Dan jangan hubungkan antara potong rambutnya pendek supaya dia malu jadi pakai jilbab, tidak perlu begitu. Sampaikan apa adanya, nak, pakai jilbab wajib dalam agama, Allah akan marah sama kamu. Kalau ibu pun meninggal, ayah meninggal, kamu tetap bertanggung jawab hari kiamat. Selalu tanamkan keimanan, insya Allah Allah akan berikan itu. Jadi jangan hubungkan dengan hal-hal yang hanya karena kita ingin dia mengerjakan perbuatan ibadah lalu kita hubungkan dengan hukuman tertentu. Ini tidak perlu. Orang Islam tidak menjalankan sholat fardu, apakah amal ibadahnya yang lain akan tertolak? Mohon penjelasannya Ustaz. Setahu saya tidak, tetap aja diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau dia meninggalkan sholat itu jahdan, bangkang, nggak ada sholat misalnya, nah itu sudah kufur, berarti semua amalnya tidak bermanfaat. Tapi kalau takasulan, malas-malasan saja, maka insya Allah ini amalnya tetap diterima yang lainnya. Bismillah. Terkait tema minggu lalu mengenai setiap amal ibadah harus sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Lalu bagaimana menghadapi perkara yang terjadi khilaf para ulama, di mana masing-masing pendapat didasari dengan dalil. Sebagai orang awam yang belum mengerti betul ilmu hadis, bagaimana kita tahu mana yang benar? Apa bedanya hadis sahih dan hasan? Apakah hadis dhaif boleh diamalkan? Tentu saja kita dianjurkan kalau memang mau ya, kalau memang mau lebih mendalami, maka kita usahakan untuk mencari tentang kebenaran dalil-dalil itu. Jadi kita bukan melihat siapa yang memberikan pendapat, tetapi dalil yang sedang dikemukakan, mana yang lebih sahih, gitu kan. Sekarang ini sudah cukup banyak ya di antara buku-buku ulama yang memang khilafiyah yang diangkat itu sudah diterangkan, seperti misalnya madhab Syafi'iyah, Hanabilah, Hanafiyah dan Malikiyah, 4 madhab yang masyhur ini. Dulu, di zaman dulu waktu belum ada teknologi seperti sekarang, itu memang setiap pengikut madhab berpegang teguh pada madhabnya, karena memang mereka belum tahu argumennya imam-imam yang lain, karena jaraknya terlalu jauh, gitu kan. Kalau sekarang sudah jelas semua dalilnya. Kalau anda sebagai penuntut ilmu, anda bisa temukan tuh dalilnya. Oh iya, ternyata dalilnya lebih kuat. Kalau kayak waktu saya masih kuliah di Madinah, memang dipaparkan tuh hukum haji misalnya, masalah tawaf di Arafah dari waktu kapan sampai waktu kapan. Diangkatlah pendapat Syafi'iyah berkata waktu ini dalilnya ini, Malikiyah ini, Hanabilah ini, kan gitu. Semua disebutkan ya. Kemudian Hanafiyah ini disebutkan dalil-dalilnya. Kemudian dosen kami coba mengatakan di antara dalil-dalil ini ada seorang ulama bernama misalnya Ibnu Rajab menyimpulkan bahwasanya pendapat yang dalam masalah ini adalah Hanafiyah misalnya, karena pertimbangan 1, 2, 3, 4, 5 memang kami pelajari, sehingga oh iya jadi bahan pertimbangan, gitu kan. Tetapi kalau intinya kalau kita masih berpegang pada pendapat yang punya dalil, insya Allah nggak apa-apa, insya Allah nggak apa-apa, karena ada dalil ya. Tapi kalau mau lebih tepat lagi sehingga amalnya sudah lebih pasti diterima oleh Allah SWT, ya memang kita pelajari dan dalil tersebut telusurin. Sekarang tinggal search di Google, ada sebuah dalil kita temukan, tulis saja kesahihan hadis ini misalnya, sujud sahwi, nanti keluar semua kan, itu bisa kita baca ya, kita bisa temukan. Apa ini? Masalah jodoh. Bila kita memiliki kecenderungan pada seorang ikhwan dan dia juga punya kecenderungan yang sama pada saya,
namun 2 tahun ke depan dia harus melanjutkan S2 ke luar negeri dan belum bisa menikah. Sebagai akhwat, apa yang sebaiknya dilakukan? Menunggu dan komitmen bersama atau mencoba ta'aruf dengan ikhwan lain? Ta'aruf saja. Ta'aruf saja. Mau nikah sekarang atau nggak usah? Nggak usah tunda-tunda. Menunda ta'aruf berlama-lama ini membuka fitnah. Nggak usah. Nggak perlu. Ya. Jadi kita juga sebagai laki-laki jangan terlalu menahan-nahan akhwat. Tunggu saya ya 2 tahun lagi. Nanti di sana dia nikah sama bule. Ya. Nggak boleh. Sekarang nikah, masalah S2 bawa istri, gitu kan? Atau biarin dia di Jakarta atau di Indonesia. Nanti kita berhubungan, kan bisa pada saat liburan pulang, kan gitu. Niat nikah, nggak usah tunggu S2, S3 terlalu lama ini. Nanti kalau ada S4 juga gitu. Nggak perlu gitu. Kalau saya Allah alam, ukhti ini ambil komitmen. Kamu mau nikahi saya sekarang atau enggak? Kita enggak usah tergantung, gitu kan? Dan ingat, keluar dari bingkai kehidupan yang kita buat sendiri. Saya kalau tidak nikah sama dia, saya gila. Ini bahaya ini. Gila benar nanti, gitu kan? Sudahlah, kalau enggak bisa ya enggak bisa. Minta sama Allah, sujud di malam hari, ya Allah, kalau ini orang baik mudahkan. Kalau tidak, hilangkan dari hati saya supaya hati kita tuh bersih, gitu kan? Jadi begitu caranya. Saya ajarkan begitu supaya lebih tepat ya. Kalau saran saya ambil ketegasan, kalau dia bilang memang saya nggak bisa nikah kecuali sudah selesai S2, ya sudah, kembali kepada Anda. Anda mau nunggu silahkan nunggu. Tapi kalau saran saya, kalau memang merasa sudah perlu menikah ya sudah tinggalin. Maaf ya, saya nggak bisa nunggu sampai 2 tahun. Kalau ada ikhwan yang lebih dulu datang maka saya akan terima. Udah selesai gitu. Saya ada teman yang di rumahnya terpajang silsilah keturunan Nabi Muhammad SAW. Lalu di silsilah akhir tertulis nama teman saya, marga Arabnya Al-Idrus. Apakah memang benar keturunan Nabi masih hidup? Tentu saja benar, tapi saya tidak tahu silsilah ini benar atau tidak ya. Cuma apakah sekarang di Indonesia ada turunan Nabi? Ya ada tentunya, gitu kan? Tentu saja, di seluruh dunia bisa saja. Kalau dia mengaku turunan Nabi dan benar dia punya silsilah, ya tentu saja. Itu tidak ada masalah. Kalau dia dusta itu urusan dia sama Allah, tapi kalau dia benar memang berarti ada, memang ada. Ya, karena Nabi SAW keturunannya akan ada sampai hari kiamat. Bahkan Imam Mahdi yang akan keluar dalam pemahaman di sunnah adalah turunan Nabi SAW. Kata Nabi SAW, akan keluar dari keturunanku nanti yang mendapat julukan Mahdi dari kota Madinah, yang seluruh poster tubuhnya, paras wajahnya seperti saya, kata Nabi. Jadi alisnya, kulitnya, hidungnya persis seperti Nabi, rambutnya sama, dari turunan Nabi SAW, warna kulitnya sama, poster tubuh sama, tapi akhlaknya tidak sama dengan akhlakku. Karena memang tidak mungkin orang sama dengan Nabi SAW, kan gitu. Yang Allah akan mengubah dia dalam sehari semalam. Jadi memang turunan Nabi itu ada, dan kita selalu baca dalam salawat kan. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa Allahumma salli ala Muhammadin wa azwaji wa dzurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim, kan ada dalam salawat itu. Ya Allah, berikanlah salam kepada Nabi Muhammad SAW, istri-istri dan anak-anaknya. Memang ada keturunannya itu. Apakah ada larangan memberi foto atau gambar pada player brosur dengan maksud memberi informasi pada pembicara, sumber, ustadz hadir dalam event tertentu, dan apakah hukumnya, ada dalil syar'inya? Kalau darurat dan memang tanpa itu dia tidak dikenal, sebagian ulama masih mengatakan hampir sama dengan paspor, KTP, ijazah, karena darurat dibutuhkan, gitu kan? Ada pendapat yang mengatakan boleh, tapi kalau bisa kita hindari jauh lebih baik, gitu kan? Sama ustadz ini, kita lebih tonjolkan tentang momen yang mau dibahas, gitu. Itu lebih baik. Apakah kata insya Allah termasuk sumpah? Tentu saja tidak. Insya Allah itu adalah kalimat memang diperintahkan kita. Artinya begini, insya Allah itu kalau Allah inginkan, jadi bukan sumpah. Kita dianjurkan memastikan sesuatu dengan kalimat insya Allah. Jadi Indonesia sedikit ada pemahaman yang harus diperbaiki ya. Insya Allah ini seakan-akan kalau ragu, salah. Insya Allah itu berarti pasti saya datang. Jadi itu insya Allah ya, kalau dia tidak datang maka dia harus minta maaf. Bila mana melanggar janji yang menggunakan kata insya Allah, maksudnya apa? Apa hukumnya kali? Ya tetap harus diminta maaf. Kalau tidak bisa minta maaf. Saya sudah jelaskan dari awal kaidahnya. Minta maaf, ya sampaikan kenapa, kemudian minta ridhonya. Bagaimana kira-kira janjian kapan waktu lagi? Mengapa surga dan neraka dijaga oleh malaikat? Karena tanpa izin Allah tidak ada yang dapat memasuki keduanya. Yaitu keinginan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita memprotes. Kenapa kata-kata kenapa terhadap perbuatan Allah ini sesuatu yang peka dalam akidah ya. Kenapa harus ada surga? Kenapa harus ada neraka? Kenapa babi haram? Kenapa Allah cuma ciptakan laki-laki perempuan, tidak ada jenis kelamin yang lain? Ya, itu haknya Allah sebagai pencipta. Kita sebagai makhluk tinggal mempelajarinya, gitu kan?
Ya, sebagaimana memang malaikat bukan cuma jaga surga dan neraka, malaikat juga menjaga bumi. Ada malaikat yang menurunkan hujan, ada yang menggantikan siang malam, ada yang meniupkan ruh di rahim perempuan, ada yang mencabut ruh. Kan banyak yang menjaga lautan. Memang banyak sekali. Ya, bisa dibaca dalam surah Al-Ma'arij, surah Al-Buruj, banyak menjelaskan masalah itu. Mengapa umat nabi-nabi terdahulu seperti umat Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Syuaib alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam dan dimusnahkan Allah, namun mengapa umat Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel tidak dimusnahkan dan masih ada hingga kini? Tentu ini hikmah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mau begitu. Kalau pengikut Nabi Musa alaihissalam, kalau kita baca dalam surah-surah dalam Al-Quran, di zaman Musa alaihissalam, pada saat mereka berbuat dosa, mereka mau taubat. Coba perhatikan ya, Bani Israel itu selalu yang bersama dengan Musa alaihissalam. Seperti waktu mereka minta untuk menyembah patung setelah selamat dari tenggelamnya Laut Merah, gitu kan? Mereka melihat patung, maka mereka juga minta pada Musa. Musa cuma menegur, nggak boleh. Bagaimana caranya Allah baru selamatkan kalian masih mau sembah berhala? Terus mereka taubat, gitu kan? Jadi mereka kembali. Kalau kita temukan nabi-nabi yang lain, Nabi Nuh, Nabi Syuaib, Nabi Lut, ini memang membangkang, nggak mau taubat, maka Allah musnahkan. Allah alam, itu yang saya tahu. Benarkah ada nabi yang mati dibunuh dengan cara ditenggelamkan yang bernama Hanzalah bin Safwan? Apakah nabi dan kisahnya ada dalam Al-Quran? Saya tidak tahu kalau soal ini. Ini baru pertama kali saya tahu. Saya tidak pernah tahu namanya Nabi Hanzalah. Kalau nama sahabat ada, gitu kan? Apakah anak-anak orang kafir yang mati muda akan menjadi wildanun mukhalladun? Tentu saja tidak. Wildanun mukhalladun itu, wildan artinya anak laki-laki, mukhalladun yang dikekalkan. Ini khusus pelayan surga. Sekarang sudah ada mereka, sama dengan hurun in, bidadari, yang sering ulama bahasakan bidadari dan bidadarah, gitu kan? Itu memang mereka di surga. Jadi anak-anak yang meninggal masih belum balik ini memang jadi ahli surga nanti. Cuma kalau mereka meninggal dalam keadaan kufur, yang ada adalah mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat untuk melihat apakah mereka masih fitrah atau tidak. Mereka masih mereka masih tahu kenal Allah atau tidak, karena semua orang yang lahir di muka bumi ini pasti dalam keadaan fitrah, mengenal Tuhannya, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua yang lahir di muka bumi dalam keadaan fitrah, kenal Tuhannya Allah. Fa'abawahu yuhawwidanihi, nanti kedua orang tuanya Yahudi menjadikan Yahudi kalau memang orang tuanya Yahudi, au yunassiranihi, atau menjadikannya dia sebagai Nasrani kalau orang tuanya Nasrani, au yumajjisani, atau menjadikannya penyembah api kalau memang orang tuanya penyembah api. Jadi memang mereka fitrah. Kata ulama dari hadis ini, nanti hari kiamat Allah SWT akan menguji hamba-hamba yang meninggal sebelum balik ini. Kalau mereka masih dalam keadaan fitrahnya mengenal Allah, maka mereka akan masuk ke dalam surga. Tapi mereka jadi penghuni surga, bukan wildanun mukhalladun, karena itu bidadara, sudah diciptakan lain sendiri. Dalam surah Sajdah 15 dan 16 ada sepenggal ayat yang artinya lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Apa maksudnya? Maksudnya mereka tidur, tinggalkan tempat tidur untuk sholat malam. Tatajafa junubuhum anil madaji'i, jadi menjauh lambung mereka dari tempat tidur mereka, ya, karena mereka bangun sholat tahajud. Ini ciri-cirinya hamba Allah yang rajin sholat malam. Surah Yasin ayat 38, dan matahari berjalan ke tempat peristirahatannya. Itu adalah keputusan dari yang maha kuasa, yang maha mengetahui. Apa maksudnya Ustaz? Malah matahari tetap akan berputar, ya. Matahari sendiri itu memutari sebuah tempat yang tentu sampai sekarang para ilmuwan yang terakhir saya dapatkan informasi menemukan bahwasanya matahari pun memutari sebuah tempat yang mereka masih mengatakan titik kabut susu, tapi mereka pun tidak tahu apa itu karena banyaknya bintang-bintang dan matahari yang miliaran jumlahnya mengelilingi tempat tersebut. Allahu a'lam, mungkin itu lebih tepat dengan makna ayat. Lebih afdal mana solat tarawih dikerjakan setelah solat isya, apa di pertengahan malam bersama solat tahajud dan witir? Tentu saja di awal malam setelah isya, karena Nabi SAW contohkan tarawih dikerjakan habis solat isya, yang beliau kerjakan kemudian beliau akhirnya tidak keluar lagi keesokan harinya, kan itu habis sholat isya, ya, jadi beda dengan yang malam hari. Tapi kalau ada orang yang mau menambatkan dengan sholat malam boleh saja. Dan Allahu alam, ya, pendapat tentang masalah sholat tarawih dan sholat malam ini khilaf di antara ulama, dua pendapat. Yang pertama mengatakan yang sudah tarawih nggak ada lagi sholat malamnya, gitu kan, karena dianggap itu sudah sholat malam. Jadi kalau malam buat apa? Ya mengaji, berdoa, gitu kan. Pendapat kedua yang mengatakan bahwasanya tarawih adalah sholat sendiri dikerjakan di bulan Ramadan, juga sama dinamakan sholat malam. Nanti tahajud dikerjakan juga nggak apa-apa, sesuai dengan sabda Nabi SAW, qiyamul lail masna masna, sholat malam itu 2 rakaat dan tidak ada batasnya, tidak ada batasnya, gitu kan. Seperti itu pemahamannya. Perilaku Umar bin Khattab menggenapkan sholat sampai 20 rakaat
tarawih dan 3 rakaat witir karena beliau berpegang pada hadis tadi. Sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat, artinya tidak ada batas jumlahnya. Masalah kasus pendapat pertama mengatakan hadis Nabi SAW, Aisyah berkata Nabi SAW tidak pernah sholat lebih dari 11 rakaat di Ramadan dan di luar Ramadan. Ini adalah cerita Aisyah, kata para ulama hadis yang berpendapat kedua. Pada saat Nabi SAW sedang di rumahnya, sepengetahuan Aisyah. Sementara kita tahu Nabi SAW punya beberapa orang istri, gitu kan? Aisyah tidak tahu apa yang terjadi di rumah lain, gitu kan? Jadi tidak betul kemungkinan memang Aisyah cuma menceritakan apa yang terjadi di rumah beliau, gitu. Ya, ini seperti itu kurang lebih memahaminya. Apa termasuk sunnah mengerjakan sholat nisfu Sya'ban? Sudah saya jelaskan tadi. Bagaimana menurut sunnah mengerjakan sholat Idul Fitri? Apa di dalam masjid atau di lapangan? Tentu di lapangan lebih afdal. Tapi kalau ada halangan, ya, tidak ada tempat, sempit, hujan, maka boleh di dalam ruangan, tidak ada masalah. Tapi Nabi SAW mengerjakannya di musolla. Musolla itu lapangan luas untuk sholat. Kalau kita kan musolla malah masjid kecil, gitu kan. Nah, dalam Islam tidak ada kecil atau besar, ya masjid namanya. Musolla adalah lapangan yang luas. Afdalnya di luar tentunya. Lebih afdal mana sholat tarawih 11 rakaat atau 23? Ya tergantung kemampuan. Tidak bisa kita mengatakan afdaliyahnya, ya. Karena memang khilaf ulama tentang masalah hukum mengerjakannya, sebagaimana saya jelaskan tadi. Pada kesempatan ini saya ingin memohon Ustadz ikut mendoakan agar diberi kelancaran, kemudahan dan keselamatan untuk istri dan anak saya yang insya Allah akan menghadapi persalinan Jumat lusa. Saya juga ingin bertanya, kewajiban dan sunnah apa saja yang harus saya lakukan terkait kelahiran anak? Kewajiban yang Allah SWT perintah dan sunnah Nabi SAW yang beliau lakukan kepada anak-anaknya. Ini pertanyaan kemana-mana ini. Hah? Apa hubungannya dengan sumpah? Tapi malam terakhir, apa boleh buat? Jangan ditambah lagi, ya. Ini masih banyak yang belum dijawab. Baik, insya Allah semoga Allah SWT memudahkan urusan anda dan juga istri dan anak anda, dan insya Allah seluruh muslimin, bukan cuma anda. Dan saya selalu ajarkan di majelis-majelis saya, kalau kita lihat seseorang yang butuh doa, baik dia berbuat kebaikan supaya dia makin menjaga. Misalnya ada orang lagi ke masjid, ya Allah mudahkan dia sampai meninggal menjalankan itu, kita doakan. Karena kalau dia kerjakan betul dengan doa kita, maka sampai dia mati kita dapat pahalanya hanya dengan nitipin doa, gitu kan. Itu besar sekali fadilahnya. Sama halnya kita terlintas orang yang tidak pakai jilbab misalnya, atau ada orang berbuat dosa, kita berdoa, ya Allah berikan dia hidayah, dan semua orang yang seperti dia di muka bumi, semoga Engkau kasih hidayah ya Allah. Kalau Allah kasih hidayah kita dapat pahalanya tuh. Jadi doakan. Nah kalau ada teman kita yang minta doa seperti ini, ya insya Allah istri anda akan dimudahkan Allah melahirkan, dapat anak yang soleh, dan seluruh muslimin yang akan melahirkan di muka bumi. Jadi kita bukan berharap 1-2 pahala, tapi semuanya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, siapa yang mendoakan muslim yang lain, ya, maka dia akan dapatkan setiap muslim 1 pahala. Jadi kalau sekarang 3 miliar muslim, 3 miliar pahalanya. Kalau mengatakan ya Allah ampuni seluruh muslimin dan muslimat, itu luar biasa. Apalagi yang hidup dan yang sudah mati, berapa miliar pahalanya itu. Terus kemudian apakah sunnahnya kalau lahir anak begitu lahir? Khilaf di antara ulama tentang perilaku. Yang pertama masalah azan. Kalau iqamah memang hadisnya lemah. Kalau azan Ibnu Qayyim mengatakan masih boleh mengazankan kuping bayi. Azan kecil, tidak usah teriak-teriak. Karena ada orang subhanallah azan 1 ruangan bayi, gitu. Jadi diazankan kecil di kupingnya kalaupun mau dikerjakan. Dan Ibnu Qayyim sebutkan itu dalam dalam buku beliau Tuhfatul Walud fi Ahkamil Walud ini, dan juga disebutkan hadis Tirmidzi, dan Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Cuma Syekh Albani memang mendhaifkan hadis ini, tapi memang masih kena khilaf di antara ulama, ya. Kalau saya cenderung azan itu masih ada, saya pribadi, ya. Sementara iqamah memang hadisnya lemah. Dan yang kedua, anda memberikan nama yang baik di hari ketujuhnya, kemudian mengakikahnya. Kalau anak laki-laki 2 ekor kambing, boleh jantan boleh betina, umurnya minimal setahun. Kalau domba 6 bulan, kalau anak perempuan 1 ekor kambing. Kemudian sementara menunggu fase dari lahir sampai 7 hari, hari ke-7 akikahnya ditahnik, kunyah kurma yang halus sekali, kemudian masukkan setelah halus di langit-langitnya, biarin dia mengisap selalu tiap hari kurma itu dalam 7 hari tadi. Jika seorang terdakwa bersumpah, apakah hakim wajib menerima sumpahnya? Ya, tentu saja, tetap kembali pada hukumnya, diterima sumpahnya, gitu kan. Tapi dalam pengadilan di sini ulama mengatakan dibolehkan seorang hakim mengumpulkan data tentang dia. Kalau ditahu orang itu pembohong, ya, saya bilang kayak sumpah itu diterima pada saat orang ini memang kita tahu jujur, gitu kan, memang benar.
Atau apa adanya kita belum tahu, tapi kalau dalam pengadilan kita tahu, dan biasanya hakim punya feeling orang ini mungkin tidak benar atau apa, atau ada memang data-data yang dia miliki, maka dia punya hak, dia bersumpah, sumpah, tapi argumen saya ada nih, karena ini, gitu kan, boleh saja. Gitu. Ini juga sudah sama kajian. Kita melakukan perjalanan dan menetap selama seminggu, apakah kewajiban sholat Jumat tetap terhitung gugur? Tentu saja gugur, kecuali Anda sedang berada di satu tempat dan memang bertepatan tidak ada kegiatan mau sholat Jumat, maka dikerjakan Jumat itu. Dulu saya pernah pacaran, setelah kenal dakwah ini akhirnya saya memutuskan untuk mengkhitbah wanita tersebut. Tapi orang tua wanita tersebut menolak karena keluarga kita manhajnya berbeda. Apa hukumnya orang tua yang melarang anaknya untuk menikah? Ya dia berdosa kalau tidak ada udzur syar'i. Tapi kalau ditolak, cari yang lain. Sudahlah, gitu kan. Ini keluar dari belenggu itu. Rupanya Allah mau ini sebelum Ramadan saya perbaikin konsep-konsep ini nih. Ya, sudahlah, tinggalin. Kalau jangan punya harga diri. Kalau nggak bisa ya sudah, gitu kan. Jangan memaksakan diri di situ. Bagaimana pandangan menurut syariat terhadap sekolah Islam atau pesantren yang memasang tarif biaya sekolah tinggi namun dengan fasilitas yang baik? Boleh-boleh saja. Haknya dia. Bagaimana dia mau bayar guru-guru? Nggak mungkin kalau nggak ada pembayaran kan. Kalau anak kita nggak mampu ya sudah cari sekolah yang mampu. Jangan salahin orang yang buat sekolah karena kita nggak bisa masuk, oh itu terlalu mahal, ya itu haknya orang. Jadi kan nggak boleh disalahin. Apakah hal tersebut di atas dapat menimbulkan kecurangan sosial bagi mereka yang tidak mampu? Tentu saja tidak ya. Harus Anda perbaikin hati Anda, tidak boleh. Allah SWT mengatakan am yahsudunan nasa ala ma atahumullah min fadli. Apakah orang-orang ini suka menghasut apa yang Allah berikan kepada orang lain? Tidak boleh, gitu kan? Gak usah kita hasut dengan itu. Itu haknya orang. Mungkin memang pertimbangannya bangunannya memang, ya dia butuh operasional, mungkin pembayaran listrik, mungkin izinnya, itu hak dia. Kan gitu. Jadi tidak perlu ada pemikiran seperti itu. Apakah hal tersebut termasuk ke dalam bisnis usaha yang tidak boleh menurut syariat? Saya sudah katakan boleh saja. Bagaimana cara menghadapi dan menasihati orang tua yang gampang mengeluarkan kata-kata kasar seperti mengatakan anaknya durhaka dan lain sebagainya hanya karena anaknya pergi kajian sunnah? Tentu didiami orang tua kalau sudah mengucapkan kata-kata seperti ini, sambil nanti kalau sudah tenang baru dibahasakan. Kalau tadi saya belajar ini dan ini demi kebaikan saya. Banyak anak-anak yang pergi malah ke bar, ke diskotik. Mana ini tidak baik. Saya alhamdulillah ke kajian. Mestinya ibu dan ayah mengizinkan dan baik. Coba ambil ridhonya, berikan hadiah seperti itu. Tapi tidak boleh dibantah ya. Walaupun mereka mengucapkan kata-kata yang tidak benar. Afwan, anak bertanya tidak sesuai dengan tema dari Ta'adi ini. Ustadz, insya Allah berapa bulan lagi anak akan menikah? Mohon doanya. Masya Allah, doa semua. Dikarenakan orang tua saya telah bercerai dan sudah memilih pasangan masing-masing lagi, bolehkah orang tua kandung anak berdampingan di atas pelaminan atas izin suami atau istri masing-masing? Bagaimana pandangan dalam Islam? Setahu saya tidak boleh. Setahu saya. Dan di dalam Islam tidak ada keharusan orang tua bersanding. Saya kan sudah berikan cara pernikahan syar'i. Jadi mempelai laki-laki berhadapan sama tamu laki-laki dan jamnya dipisahin sama perempuan. Jam 10 pagi sampai jam 12 khitbah akad nikah, karena yang laki-laki wajib hadir akad nikahnya. Kan gitu. Hadir di akad nikahnya, kemudian mempelai laki-laki hadir menjamu tamu laki-laki, mereka saling mendoakan, makan, habis itu bubar. Habis duhur sampai asar perempuan, mempelai perempuan hadir dan semua perempuan di situ, gitu kan? Sudah saya jelaskan bahwasanya tidak ada keterangan dalam syariat kita mempelai perempuan dipajang di depannya laki-laki. Hanya orang pada lihat, oh cantik ya, oh ini ya, oh badannya begini, terus dibeda-bedain sama istrinya dia nanti, gitu kan? Tidak perlu. Ada orang berdalil mengatakan, oh karena pernah ada wanita mengkhidbah atau menawarkan diri kepada Nabi SAW lalu Nabi menikahkannya di depan orang. Loh ini kasusnya berbeda. Ini perempuan datang di pengajian langsung nawarin, ya Rasulullah, ya saya ingin anda nikahi saya, hibah, saya hibahkan diri saya di depan orang. Tiba-tiba dia datang, maka Nabi SAW melihat tidak ada hajat, Nabi diam. Lalu ada sahabat berdiri mengatakan, saya Rasulullah akan nikahi dia. Lalu Nabi SAW nikahkan dia. Tapi ini kasus ya, dibandingkan dengan umumnya pernikahan Nabi SAW dengan istri-istrinya, sahabat-sahabat dengan istrinya, memang tidak pernah mereka menikah dipajang istri di depan laki-laki, nggak pernah, gitu kan? Bahkan kita tahu Zainab radhiyallahu anha yang mantan istrinya Zaid bin Harith, anak angkatnya Nabi, waktu sudah cerai dengan Zaid, lalu Allah menikahkan Nabi SAW dengan Zainab agar keluar sebuah hukum syar'i, tidak apa-apa ayah angkat menikahi mantan istri anak angkatnya, gitu kan? Itu terjadi.
Maka waktu Zaid mengantar Nabi SAW, karena Zaid ini tidak pernah pisah dengan Nabi, waktu akad nikah ada Zainab kelihatan, ini mantan suaminya nih, ya, anak angkatnya Nabi. Nabi SAW suruh turunkan hijab. Ini waktu masalah akad nikah, padahal ini mantan suaminya, ya, yang tidak boleh dia lihat lagi. Seperti itu yang terjadi. Itu ada riwayat pada kita. Jadi tidak boleh dianggap umumnya perempuan tadi yang menhibahkan diri Nabi dan Nabi nikahkan dengan sahabat itu sebagai dalil bolehnya perempuan karena jadi fitnah. Umumnya kan orang dandan pada saat itu, ya, jadi tidak perlu dipamer-pamer istri. Anda pernah dengar bahwa dusta yang dibolehkan Rasulullah SAW ada dua, yaitu mengatakan istrinya cantik padahal tidak, dan mengatakan masakan sang istri enak padahal tidak. Benarkah Ustaz? Adakah dalilnya? Bukan dua, tiga dibolehkan dusta dalam Islam. Dalam peperangan, kalau musuh tangkap, antum ditawan lalu ditanya berapa jumlah pasukan Islam? 1 juta, padahal sebenarnya cuma 1000. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki dua orang yang sedang bertengkar, si A si B lagi bertengkar, lalu kita datang kepada si A. Sebenarnya si B itu merasa bersalah, cuma dia lebih tua, dia nggak mau mulai minta maaf, padahal si B nggak bilang itu. Ini dibolehkan, islah dzatu bayin namanya, memperbaiki dua orang. Yang ketiga, pujian suami istri satu sama yang lain. Jadi bukan cuma istri, suami juga begitu. Jadi akhwat di belakang sana, kalau suaminya pulang kantor badannya kecut, gitu kan, jangan bilang-bilang langsung jauh dari saya kamu kecut. Jangan, tersinggung. Laki-laki itu mudah tersinggung, gitu kan. Jangan, nanti dia merasa wibawanya sedikit tercoreng saja, dia sudah tidak mau dekatin sama sekali, gitu kan. Oh Masya Allah, begini aja sudah ganteng, apalagi kalau sudah mandi. Dia langsung lari ambil handuk tuh, gitu kan. Jadi pakai cara, padahal tujuannya sama. Nah ini kan berdusta, gitu kan. Mungkin dia sudah semberawut tadi, nggak ganteng, tapi kita bilang seperti itu. Nah sama, suami juga bisa ucapkan yang sama. Pulang ke rumah istrinya lagi cuci-cuci keringatan, gitu kan, Masya Allah begini aja cantik, apalagi kalau sudah mandi. Nah dia, padahal sebenarnya ini lagi amburadul kan, gitu. Apa-apa. Makanan asin, asin, enak nggak? Enak, memang enak, cuma keasinan kan. Tapi lain kali garamnya kurangin ya, gitu aja kan. Nah, jadi bisa kita katakan enak. Di sini maksudnya. Bukan berarti di sini dusta dengan selingkuh, ya, nggak boleh, haram. Banyak laki-laki salah paham tuh, boleh bohongin istri nggak apa-apa, nggak bisa. Jantan, saya sudah nikah, gitu. Ini sembunyi-sembunyi. Bagaimana cara membersihkan hati dari rasa kesal kepada seseorang yang pernah membohongi dan berbuat tidak baik kepada kita? Ya ini penyakit hati, harus bisa diperbaiki. Anda mau menjaga, mau membiarkan nggak penyakit itu atau mau mengeluarkan? Karena tidak ada manfaatnya buat kita. Apa manfaatnya menyimpan dalam hati? Dalam Islam tidak ada sesuatu yang tertutup, semua transparan, nggak ada kedustaan, tidak ada dendam. Nggak ada dendam dalam Islam. Orang kalau sudah buat salah, minta maaf, sudah selesai. Kan gitu, tidak boleh kita dendam. Apabila ada pelanggan yang bersumpah bahwasanya barang yang dibelinya kurang jumlahnya, apa yang sebaiknya saya lakukan? Berikan, tambahkan. Rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Oh kurang, ini tadi 1 kilo, tapi saya bawa pulang rumah ternyata kurang 1/4 kilo, tambahin aja. Nggak apa-apa, sedekah. Ya. Apabila ada pelanggan bersumpah barang yang dibeli rusak dan pada saat dibeli sudah dicek dan dites, apa yang harus saya lakukan? Tentu saja kalau sudah ada kesepakatan, lebih baik kalau Anda punya toko begini dicek. Termasuk adab syar'i dalam ekonomi syariat, ya, adalah kalau kita terima duit 100.000, bilang ini 100.000 ya. Itu termasuk adab. Sayangnya ini banyak orang non muslim yang lakukan. Kita mesti begitu di kasir, ya, Bu, Pak, 100.000 ya, gitu. Karena kadang-kadang subhanallah dia kasih 50.000, dia kira 100.000. Bisa saja orang seperti itu. Jadi kita ucapkan, ini kembalinya 53.500 ya, diucapin. Tidak apa-apa, itu bagus. Barangnya ini sudah dicek ya, dicek nyala semua lampunya ya. Ini semua bagus ya, kipas angin dicoba tes bagus ya. Baik. Kalau mau berikan garansi, berikan garansi. 3 hari garansinya. Ya. Kalau enggak, maaf, kalau keluar dari sini sudah nggak bisa dikembalikan. Bahasakan dari awal. Kalau ada akad, kita punya hak, tidak berdosa. Tapi kalau tidak ada akad, maka dia punya hak untuk mengembalikan. Saya mimpi ikut perang, tapi saat pasukan muslimin maju serentak, saya hanya diam, terkesima. Kemudian ada saat saya duel dengan musuh, tapi saya kalah, terhenus pedang dada kiri. Apa artinya Ustaz? Allahu alam. Saya mau tanya dulu, sebelum tidur ini berpikir perang nggak? Lah betul memang. Karena Ibnu Sirin mengatakan mimpi itu ada pengaruh dengan fikiran yang kita bawa pada saat sebelum tidur.
Kalau orang bertengkar, dia bisa bawa pertengkaran dalam mimpinya, kan gitu. Orang lagi syahwat bisa terbawa dalam mimpinya, gitu kan. Orang lagi transaksi, lagi senang, dia bisa bawa dalam mimpinya. Maka dalam takwil mimpi itu perlu ditanya banyak hal. Dan memang saya sarankan mimpi-mimpi seperti ini tidak boleh sembarangan dijelaskan, gitu kan. Nggak boleh sembarangan dijelaskan. Yang jelas secara makna global, kalau anda memang mimpi ikut berjihad bersama muslimin, itu satu hal yang positif. Satu hal luar biasa, berarti hadir dalam peperangan bersama muslimin, gitu kan. Mudah-mudahan satu waktu memang betul. Kalau masalah anda berperang melawan musuh kemudian tertusuk, itu tanda kebaikan, mati syahid, gitu kan. Berarti semua insya Allah positif saja, ya. Tidak ada masalah, tidak ada hal yang negatif di sini. Yang negatif kalau orang lagi berperang anda lari pulang, nah itu, itu berarti berbahaya. Karena lari dari medan perang dosa besar, gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Alhamdulillah sudah selesai. Kalau benar dari Allah, kalau ada salah dari saya, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.